Habis itu request remote. Oh, keren tuh. Nah, Oke, sip. sebentar, saya ini dulu. Slideshow. Sebentar. Saya allow dulu bentar, Dok. Oke. Ngomong-ngomong, jadi stem cell nama istilah asingnya, kalau orang Indonesia diterjemahkan jadi sel punca. Udah bisa belum, Dok? Udah bisa. Apa gerakin ya? Iya, Udah bisa coba nih. view option lagi. Oh, udah bisa ya? Oke, mantap. Oke. Ya. Jadi nama Indonesianya adalah sel punca atau nama Melayunya. Jadi kalau dengar sel punca ya stem cell sarwa ya, sama aja. Nah, sebelum masuk ke stem cell, saya terangin dulu sel. Aduh, ini kok nggak mau mundur? Nah, ini. Enggak. Udah, tadi saya lagi mau biar bisa ngeliat partisipan, Dok. Dikit. Oke. Nah, oke. Jadi kita nih, tubuh kita nih miliaran sel ya. Triliun kali ya. Saya juga nggak tahu jumlah persisnya berapa. Ini ya, kalau sel tuh kita lihat kayak gini nih. Ya. Kelihatan ya, ada panahnya saya. Nah, si sel ini tuh bentuknya kayak gini, nggak ada batasnya. Kalau kita bilang sel tumbuhan ada dindingnya, kalau sel hewan, manusia juga termasuk sel hewan tuh nggak ada dindingnya. Jadi bentuknya bisa bermacam-macam, nggak beraneka apa, nggak kotak gitu ya, macam-macam. Lalu di dalamnya ini ada inti. Inti sel ini membawa kode genetik, ya, bentuknya huruf X seperti ini. Ini kalau diurai lagi, jadi kayak gini namanya DNA. Nih, kalau yang makan usus nah DNA nih kayak gini nih DNA ya. DNA ini terjadi dari jutaan atom ya. Gede banget, itu molekul raksasa ya, nggak disebut sebagai molekul kecil ya. Jadi dengan kata molekul raksasa aja bayangan kita gede ya, gede banget ya. Jadi apa namanya, tubuh kita nih ya, kalau dibilang kita makan dan minum tuh kita nggak bisa menyerap molekul raksasa, pasti dipotong-potong ya, dikecil-kecilin ya. Jadi nggak mungkin molekul segini ini masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga juga kalau molekul segede gini aja nih nggak bisa masuk ke dalam tubuh, nggak bisa diserap, apalagi sel yang waduh gede banget ini ya. Nggak mungkin sel makan sel, nggak mungkin jeruk makan jeruk ya. Jadi sel tubuh kita ini nggak akan menyerap sel. Jadi itu dengan kata lain mau menjelaskan, satu, stem cell itu nggak bisa apa namanya diminum, stem cell nggak bisa dimakan ya. Stem cell itu adalah sel, jadi nggak mungkin kalau dimakan oleh tubuh kita kemudian kita menyerapnya sebagai sel ya, tidak bisa, pasti akan dikecil-kecilin oleh tubuh kita baru bisa diserap. Yang kedua yang perlu juga jadi catatan, kalau stem cell itu adalah untuk melakukan terapi, maka di sini nih ya, kalau Bapak Ibu lihat yang bentuk huruf X itu materi genetik ya. Materi genetik, jadi untuk mencetak sel-sel yang mirip berikutnya ya, untuk dipakai di jaringan atau tubuh yang rusak itu ya. Jadi kalau saya manusia punya benda yang namanya kromosom yang bentuknya huruf X itu, ada 46 kromosom. Kalau simpanse punya 48 kromosom. Lalat buah hanya punya 4 buah kromosom. Jadi gini, artinya kalau saya selnya rusak, bisa nggak sel simpanse masuk ke diri saya? Nanti saya jadi monyet dong. Nggak bisa ya, sel simpanse ada 48 kromosom, saya punya cuma 46. Jadi nggak mungkin di replace. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh ini dari binatang ini sel punca, stem cell buat manusia. Oh ini dari tumbuhan ini, dari buah ini stem cell untuk manusia. Kayaknya sih nggak mungkin ya, kayaknya nggak mungkin. Meskipun ada juga ceritanya mau dimodifikasi lah, rekayasa genetika dan sebagainya, nggak segampang itu ya. Ini saya punya browser satu hilang nih. Oke, nggak ketemu mukanya jadinya. Saya coba lagi ya. Jadi itu yang kejadian, sehingga kemudian kalau kita bilang stem cell kita ya, stem cell kita nggak mungkin stem cell kita itu adalah dari makhluk lain ya. Stem cell untuk kita ya harus dari manusia. Nah, kalau kita lihat slide berikutnya, boleh tolong digerakin ya.
Soalnya ini saya yang browser satu lagi kok tiba-tiba ngadep nih. Bisa jalan nggak nih? Halo? Coba dok di ini. Saya pakai HP yang sebelah satu lagi ini, saya nggak jalan yang apa namanya ini kok browser yang ininya malah nggak jalan. Oh, ya itunya nggak jalan ya? Apa? eh Di laptop nggak jalan Panah-panah. nih. Yang di laptop saya nggak jalan. Saya pakai HP soalnya nih. Soalnya yang Coba. sebelah lagi. Nah ini dia. Jadi ya sekali lagi ke stem cell satu catatannya adalah dari orang untuk orang, nggak bisa dari makhluk tumbuhan lain ke orang karena kromosom yang beda. Yang kedua stem cell itu apa namanya ini apa namanya sel-sel yang muda ya sel-sel yang muda. Nih kalau kita lihat nih contohnya sel muda itu adalah didapat dari apa nih ya sel tubuh kita nih awalnya kan adalah telur ya, sel telur. Kemudian ada sperma. Itu bukan stem cell ya. Sel telur dan sperma itu adalah namanya sel gamet ya. Nah, ketemu baru jadilah stem cell. Bayangin nih Bapak Ibu ya, cuma dari dua buah sel, sperma dan sel telur jadi manusia selengkap ini. Itulah namanya stem cell ya. Jadi dari sel yang cuma semodel itu kayak sel telur tiba-tiba jadi kuping, jadi mata, jadi saraf dan sebagainya. Itulah stem cell ya. Nah, stem cell yang pertama kali ya, kemudian dia menjadi sel yang namanya multipotent nih ya, sel embrio. Nah, sel embrio ini kemudian berubah lagi ya, menjadi kecil-kecil lagi ya, sampai kemudian jadilah sel-sel otot dan sebagainya ya. Oke. Maaf ya saya mau coba remote lagi ya. Jadi, soalnya saya agak susah nih mengendalikan dengan HP. Oke, itu dulu apa Bapak Ibu semua ya supaya apa namanya jelas di konsep kita. Jadi yang namanya stem cell itu sel yang masih bisa berkembang jadi macam-macam ya. Intinya kayak gitu aja ya stem cell. Jadi yang tadinya apa namanya eh, selnya itu cuma bentuknya bulat, bisa jadi kuping, bisa jadi mata, bisa segala macam ya. Oke, mudah-mudahan cukup clear. Nah, kemudian nah ini kita lihat perkembangannya itu ya. Dari yang cuma satu sel aja bulat ya sampai jadi bayi lengkap setelah 3 bulan dalam kehamilan, kemudian sampai jadi orang ya, orang yang lengkap nih. Kalau Bapak Ibu lihat lagi di Zoom ya, ada jadi sel telur, ada jadi sel kulit dan sebagainya ya. Nah, oke. Eh, bisa mundur satu nggak ya nih? Kalau mundur, mundur satu lagi, mundur ke depan lagi, ke depan, ke sebelumnya. Kalau ini saya agak-agak susah nih pakai HP. Nggak tahu nih kenapa tiba-tiba Zoom yang di laptop hilang. Oke, jadi stem cell itu menjadi alternatif terapi sekarang. Ya, tadi ya kita lihat bahwa sel yang bentuknya bulat itu cuma satu biji, ya, setelah dibuahi oleh sperma bisa menjadi manusia yang lengkap. Jadi orang mulai berpikir-pikir nih, apa nih ya yang bisa dipakai ya? Apakah kemudian ini bisa jadi terapi ya? Kalau tadi di awal ditanya, bisa nggak sih sebenarnya seluruh tubuh kita nih ya? Nah ini dilihat di sebelah kanan nih ya. Ternyata orang udah bikin banyak sekali terapi-terapi menggunakan stem cell ini. Ada yang stem cellnya namanya iPSC, ada yang namanya stem cellnya ASCS ya. Yang E-nya itu embryonic ya, kalau P-nya itu
pluripoten, ya. Jadi banyak sekali diuji cobakan, ada yang buat Parkinson, jadi masalahnya di otak, ada yang masalahnya di mata nih, macular atau retinitis degeneration, ada di kornea, ada yang di gagal ginjal, ada yang di sumsum tulang belakang, ya. Teorinya bisa, ya. Jadi kalau kita punya stem cell itu kemudian ditaruh di lingkungan yang sesuai dengan jaringan yang mau dibenerin, akan jadi jaringan itu, ya. Yang jaringannya bulat-bulat, ya, kemudian bisa menjadi jaringan yang sehat. Oke, next. Nah, jadi selamat datang nih, ya, to cell regeneration. Jadi regenerasi sel, ya, itu sebenarnya intinya dari stem cell tersebut. Jadi sel itu ya tadinya dari orang ngambil stem cell kita dari mana? Tadi dari manusia, ya. Dari manusia juga nggak bisa sembarangan sel, ya, tapi sekali lagi tadi ada yang dari embrio, ya. Aduh, kayaknya nggak jahat banget, ya. Saya lupa persis apakah embrio, apakah dari plasenta, ya. Bukannya kita ngebunuhin janin-janin kemudian diambil, nggak boleh kayak gitu, ya. Jadi dari plasenta kalau nggak salah sih yang diambilnya, ya, nggak ambil dari janin, tapi disebutnya sel embrional. Lanjut, ya. Nah, ini jadi orang sudah berpikir untuk menggunakan sel-sel untuk meregenerasi, karena secara ininya, ya, sel-sel tubuh yang cuma bulat-bulat itu bentuknya bisa menjadi suatu sel yang lengkap, ya, yang lengkap sampai jadi kuping, mata dan sebagainya. Oke, nah itulah yang terjadi. Nah, ini kalau mau dilihat regenerasi sel seperti apa ada di slide selanjutnya. Silakan, next. Next, lanjut. Oke, ya. Nah, ini dia regenerasi sel. Jadi sel itu kalau berkembang biak namanya membelah diri. Nggak sama kayak kita kalau berkembang biak kita beranak, ya. Kalau sel membelah diri. Jadi yang Anda lihat ini di sini, ya. Pertama kromosomnya itu yang bentuknya kayak huruf X, ya. Bikin fotokopinya dulu, kemudian selnya jadi dua, ya, dua jadi berkembang jadi dua seperti ini, ya, sampai utuh jadi dua sel yang lebih kecil. Nah, kira-kira regenerasi sel seperti ini. Jadi kalau ditanya, oh iya benar nih, ya, bisa membantu regenerasi sel. Betul, bisa membantu regenerasi sel. Tapi juga Bapak Ibu harus membayangkan bahwa prosesnya itu rumit. Ya, prosesnya nggak seperti yang kita bayangkan bahwa kemudian regenerasi sel jadi, ya, cepat gitu, enggak. Di sini memakan waktu regenerasi sel. Sehingga kalau regenerasi sel ini kita mau katakan minum cepat langsung ada efeknya, nggak seperti itu, ya. Sama aja kayak kita mau vaksin. Vaksin kemudian hari ini divaksin besok kebal, enggak, ya. 14 hari butuh waktu antibodi itu dibentuk. Nah, sel-sel juga kayak gitu, ya. Kenapa tuh, ya, bisa kayak gitu, ya? Memang karena sel-sel kita ini memang rumit banget dalamnya, ya. Jadi kalau tadi dilihat juga di gambar yang awal-awal, ya, sel-sel kita tuh ada DNA-nya dan sebagainya. Nah, ini sel kita ini kemudian kalau sudah matang, istilahnya sudah matur, ini kayak seperti ini nih, ya. Yang paling kiri atas tuh namanya sel saraf neuron. Nih bayangin nih, selnya tuh kayak bercabang-cabang, ada pohonnya, ya. Dan selnya tuh bisa panjang banget, ya. Kabel yang warna kuning itu bisa panjang banget, ya. Panjang bangetnya tuh bisa bahkan sampai itu kayak dari pinggang kita, dari punggung kita terus sampai ke ujung kaki. Itu panjangnya seperti itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau sel-sel seperti ini disuruh berkembang biak, membelah diri jadi sama persis. Kalau bentuknya bulat, memecah diri jadi dua gampang, ya, regenerasi jadi dua gampang, ya. Tapi kalau bentuknya udah rumit kayak gini nggak gampang, ya. Tepatnya sih bukan sel yang udah rumit kayak pohon begini yang akan memecah menjadi dua, enggak, ya. Sel yang masih muda, yang masih bulat-bulat, tapi kemudian yang bulat itu harus menjadi pohon bercabang-cabang seperti ini, ya. Itu sel saraf. Jadi kalau ditanya regenerasi sel saraf ada, ya. Tapi makan waktu, ya, makan waktu. Jadi bukan langsung kemudian kita harus selesai dan cepat, gitu, nggak bisa. Kalau Anda bandingkan dengan sel hati yang kanan, kayaknya lebih gampang, ya, lebih gampang sel hati, ya.
kayaknya. Dan memang betul, sel hati lebih mudah meregenerasi diri, ya. Tapi sel hati itu harus berbentuk kemudian menjadi segi enam ya, berkelompok jadi satu sistem untuk misalnya mengeluarkan kandung cairan empedu dan sebagainya. Jadi tetap aja setelah kemudian sel-selnya itu bergabung, membelah diri ya, dia perlu membentuk satu struktur tertentu. Jadi tetap aja ketika ada namanya meregenerasi sel hati, ada orang-orang yang sakit hati kronis ya, sirosis misalnya, betul dia punya kemampuan regenerasi, tapi perlu waktu untuk membentuk struktur. Ya, jadi sekali lagi, ketika kita mau mengajarkan orang bahwa ini memang meregenerasi sel, maka kita juga harus punya hal yang satu lagi yaitu kesabaran. Ya, yang di bawah yang merah-merah namanya sel otot. Ya, sel otot itu coba ya Bapak Ibu lihat tuh terstruktur rapi loh, ada garis-garisnya ya. Lihat ya, yang paling kiri itu sel otot ya, yang kita bisa lihat daging di pasar ya kayak gitu bentuknya. Yang tengah itu sel jantung ya, dan yang paling kiri yang paling kanan adalah sel otot polos yang mungkin ada di saraf dan sebagainya. Itu terstruktur rapi, ya, ada garis-garisnya sehingga kemudian bisa berkontraksi. Ya, nah balik lagi dikit ya ke sebelumnya. Maaf nih. Nah, kalau sekarang rumitnya kayak ginjal seperti ini ya, penyaring ginjal ini namanya nefron. Kayak gini nih rumitnya, ya, nefron itu. Kalau Anda lihat kayak gini nih, kita bisa meregenerasi sel-sel ginjal. Betul, tubuh kita bisa meregenerasi diri ya. Dan setiap organ itu memang dilengkapi dengan dalam tanda kutip sel-sel mudanya ya atau stem cell-nya. Kenapa? Karena dalam hidup orang akan mengalami kerusakan sel dan perlu memperbaiki sel. Pasti akan ada sel-sel mudanya lah. Ya, jadi kalau ditanya bisa nggak seluruh tubuh? Bisa, bisa. Ya, karena memang ada penggantinya. Tadi kita lihat juga penelitian sudah banyak dilakukan. Ya, tapi memang sekali lagi itu bukan sesuatu yang gampang buat tubuh kita memperbaiki diri. Perlu waktu, perlu usaha yang lebih. Ya. Nah, Anda bisa lihat di sini rumitnya struktur ginjal, sehingga kalau orang sudah gagal ginjal kronis, akan perlu waktu sekali ya, untuk kemudian memperbaiki struktur tersebut. Ya. Nah, oke, Anda bisa lihat ini ya. Jadi yang mau saya cerita apa? Kalau sekarang stem cell itu kemudian, ini gimana cara mundurnya ya? Oh, itu oke. Mundur ya. Nah, kalau kita mau bilang bahwa stem cell itu ada dan stem cell itu bisa memperbaiki diri, kita juga melihat bahwa tadi sudah prosesnya itu panjang, ya mulai dari kromosomnya membelah diri. Kalau kromosomnya saja bikin fotokopi, berarti kan DNA-nya mesti ada 2 kali lipat, ya, supaya bisa difotokopi. Makanya kita kemudian makan usukusi, betul ya, supaya usukusinya itu menyediakan bahan baku antara lain ya, sehingga DNA-nya bisa difotokopi. Ya. Nah itu aja udah jutaan atau molekul-molekul DNA ya yang dibutuhkan untuk memfotokopi. Kemudian perlu apa lagi? Perlu dia protein-protein, perlu dinding sel yang terbuat dari lemak dan karbohidrat. Nah itu makanan perlu jadinya. Ya, nggak bisa kita hanya bilang bahwa sel akan diregenerasi. Ya betul, sel akan diregenerasi. Tapi itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Perlu makanan yang bagus, yang tersedia cukup. Ya. Nah ini yang harus kita perhatikan baik-baik ketika kemudian kita mau berpikir dan mau meremajakan diri kita. Banyak sekali produk di luar sana dimanapun juga menyatakan bahwa kita bisa meremajakan diri ya. Nah ini yang menjadi catatan buat kita sekarang adalah bahwa si stem cell yang ada di bagian-bagian tubuh kita untuk kemudian memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak ya itu membutuhkan waktu ya. Nah salah satu yang kemudian yang kita mau sampaikan di sini adalah ada yang namanya insulin-like growth factor 1 ya. Jadi insulin-like growth factor 1 adalah produksi dari organ yang namanya hati. Jadi Bapak Ibu jaga hatinya baik-baik ya, jangan sakit hati ya. Karena itu penting buat meregenerasi sel.
ya. Namanya juga insulin-like growth factor, ya. Ada growth factor. Jadi faktor untuk memberikan pertumbuhan. Dan dia mempengaruhi bagian kecil di otak ini yang namanya pituitary atau kelenjar hipofisis, ya. Lalu Anda lihat tuh produknya namanya growth hormone, keluar dari pituitary, berhubungan dengan semua bagian dari tubuh kita, ya. Antara lain adalah pankreas, kemudian di situ adalah sel-sel lemak, ya, ada sel otot, ada sel hati, ya. Jadi ini pengaruh dari si GH, growth hormone tadi, ya. Growth hormone namanya juga growth, ya. Jadi idenya adalah untuk membuat pertumbuhan. Sehingga untuk membuat pertumbuhan itu perlu energi, ya. Untuk perlu energi, salah satunya adalah sel-sel lemak dipecah oleh tubuh. Kemudian sel-sel lemak itu dipecah, lemaknya dipakai sebagai energi. Nah, ini penting nih. Jadi kenapa sih kita makan SOP dan kita yakin tubuh kita akan langsing, ya? Karena sebenarnya si SOP ini tadi, kalau Anda tahu, SOP Subarasi merangsang atau menginduksi pertumbuhan diproduksinya IGF-1. IGF-1 ini kemudian menginduksi dikeluarkannya GH dari bagian otak kita yang kecil ini, ya. Nah, si GH ini, ya, akan memancing pertumbuhan dari sel-sel, kemudian perlu energi sehingga sel-sel lemak dipecah, ya. Kemudian dia merangsang pertumbuhan otot dan sebagainya. Jadi kalau kita latihan fisik yang betul, ya, yang bagus, itu sebenarnya sangat membantu, ya, sangat membantu kita untuk kemudian makin langsing, ya. Bapak Ibu juga harus menjaga semuanya, ya. Jadi jangan juga kemudian kita percaya IGF-1 membantu untuk membuat regenerasi sel, betul. Selnya ada, modalnya ada, stem selnya ada, ya. Tapi itu nggak bisa sendirian, ya, nggak bisa sendirian. Sekali lagi perlu makanan, kemudian sekarang kita dengan lagi perlu latihan fisik, ya. Itu semua satu kesimpulan, satu gerakan atau satu kesatuan, ya. Nggak bisa sepotong-sepotong, ya. Jadi sekali lagi tadi dari awal kita sudah mendengar stem cell itu apa. Stem cell itu adalah yang tadi tuh, ya, yang dari telur sama sperma jadi satu, ya. Nah, itu nggak bisa yang cuma bentuknya bulat, ya. Sel telur itu kok bisa jadi telinga, ya, mata, itu namanya stem cell, ya. Nah, si stem cell yang cuma bulat satu biji itu, ya, kemudian jadi sel yang matang yang bentuknya beraneka ragam. Tadi kita lihat ada sel saraf, ya, dan sebagainya. Itu kemudian juga masih ada bentuk-bentuk sel mudanya di setiap jaringan. Ada sisanya, gitu, ya. Kenapa? Karena selama hidup kemudian kita harus memperbaiki sel-sel yang rusak. Tersisa di situ, ya, dan tersisa di situ kemudian untuk gongin dia supaya jalan perlu namanya IGF-1. Nah, si IGF-1 inilah yang kemudian kita pelajari bersama peran dari SOP Subarasi, ya, untuk menggongkan ini sel-sel muda ini supaya maju, ya, supaya bergerak, supaya membelah diri, supaya meremajakan diri, ya. Nah, sedangkan kita punya ide bahwa semua tubuh ini bisa nggak diregenerasi? Bisa, ya. Dan itu dibuktikan dengan banyak riset tentang stem cell, ya, untuk di mana-mana, ya. Ternyata kalau ada stem cell di otak bisa membantu untuk regenerasi otak. Ada stem cell di hati bisa membantu, ya. Dan pada dasarnya modalnya ada, ya. Hanya sekarang modalnya itu berapa banyak, ya. Udah rusak nggak tuh modalnya? Jangan-jangan modalnya udah rusak gara-gara polusi, gara-gara makanan dan sebagainya, ya. Sehingga kemudian terjadilah penyakit kronis. Nah, oke. Nah, itu yang mungkin bisa saya sharingkan, ya. Mundur satu bisa nggak nih? Mundur satunya masih. Nah, ini ya, mundur satu tadi saya sudah sebut juga sih. Sebenarnya di situ adalah peran dari Subarasi. Jadi Subarasi ini, ya, membantu untuk merangsang pembentukan IGF-1. Tapi kalau ditanya apakah ini stem cell? Ini bukan stem cell, ya, tadi sudah dijelaskan, ya.
Kenapa? Karena sel tidak bisa diserap oleh sel. Ya. Jeruk tidak bisa makan jeruk. Ya. Manusia nggak boleh makan manusia, betul ya. Jadi sel tubuh kita nggak mungkin menyerap sel. Ya. Jadi kalau nanti dibilang bahwa sel punca atau stem cell yang kita makan, nggak ada, nggak bisa. Ya. Sel kalau dimakan tubuh kita akan dihancurkan sampai sekecil-kecilnya. Karena itu kalau kita misalnya hari ini kita makan nasi, bentuknya seperti bulir-bulir nasi, ada sayur, daun, dan sebagainya, atau daging dengan serat-serat daging, besok pagi waktu keluar bentuknya apa? Bentuknya udah berubah ya, udah jadi sosis ya, dan nggak ada kenal lagi bahwa oh ini tadinya nasi, tadinya apa. Nggak ada, karena dihancurkan oleh tubuh supaya bisa diserap. Jadi sekali lagi nggak mungkin produk stem cell itu dimakan, nggak bisa dimakan ya, karena nggak mungkin diserap tubuh. Kalau diserap tubuh pasti akan dihancurkan. Stem cell itu dibuat dan disuntikkan ke dalam tubuh supaya masukkan dalam bentuk sel. Sel itu yang kemudian nanti berkembang biak dan menjadi sel-sel baru menggantikan jaringan yang rusak. Nah, sel-sel ini dibuat dari mana? Dari istilahnya namanya embrio, meskipun bukan dari embrio ya, bukan dari embrio manusia. Tapi sekali lagi sel manusia hanya untuk manusia. Nggak bisa kita digantikan dengan sel simpanse, seberapa pun simpanse itu pinter ya, nggak bisa, karena beda kromosomnya. Ya. Nah, apa yang menjadi terapan kita sehari-hari, karena sel-sel stem cell itu mahal, susah, masukinnya juga sakit, ya. Kita majuin aja stem cell yang ada dalam diri kita. Ya. Dengan catatan kita punya modal loh, ya. Jangan sampai kita nggak ada modalnya dan rusak duluan karena sudah lama bertahun-tahun stem cell kita tidur. Ya, katakan misalnya gara-gara apa? Gara-gara makan yang nggak bagus dan sebagainya, atau merokok, atau polusi yang dan sebagainya. Nah, si stem cell kita cara ngegonginnya pakai apa? Pakai IGF-1 yang merupakan diinduksi oleh si SOP Subarasi ini. Nah, ada pertanyaan suka trik ini. Kalau orang kanker gimana dong? Tumbuh-tumbuh terus nanti dikasih itu. Nah, itu dia ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir soal yang namanya IGF-1 ini akan membuat kita jadi kanker apa enggak. Karena kanker itu penyebabnya udah lain lagi. Kompleks ya. Jadi kalau kita normal, sel tubuh kita, maka IGF-1 yang dibentuk oleh tubuh kita, kalau sudah mencapai kuota, dia nggak akan bentuk lagi. Ya. Kalau sel-sel tubuh kita sudah meregenerasi diri, maka dia tidak akan membentuk lagi. Akan ada batasnya. Jadi seringkali juga kalau saya ditanya, berapa banyak nih mau ngasih SOP Subarasi? Berapa banyak mau kasih usus-usi? Ya, ada limitnya. Kenapa? Karena tubuh juga nggak akan merespon. Kalau tubuh sudah membentuk sel sesuai dengan jumlahnya, tentu dia tidak akan merespon lebih banyak lagi dan dia akan menunggu ya sampai ada kebutuhan lagi. Nah, apa selanjutnya ya? Selanjutnya buat teman-teman semua, kalau ada yang mau ditanya silakan. Kemudian yang berikut adalah kita belajar hidup sehat. Ya, karena yang paling penting sekarang ini bukan meregenerasi sel dalam konteks dari sakit jadi sembuh. Ya, kita meregenerasi sel supaya sel-sel yang cuma 1-2 biji yang rusak bisa segera diganti ya supaya nggak jadi sakit. Kalau kita jadi sakit itu kenapa? Karena yang rusaknya udah jutaan, selnya yang rusak udah jutaan, jaringan yang rusak udah luas, organ yang rusak udah luas, makanya jadi sakit. Kalau masih 1-2 biji sel, 10 biji sel, 200 sel yang rusak, diganti masih bisa dan jaringannya belum sampai parah ya. Tapi kalau sudah sampai jaringannya rusak, ya, terbentuk misalnya sumbatan pembuluh darah dan sebagainya, nah itu udah nggak ini ya, nggak bisa ya, susah mau nyembuhinnya ya. Jadi justru kita ini meregenerasi sel ketika sel-selnya masih kebutuhannya masih sedikit, jangan tunggu udah parah ya. Oke, nah teman-teman mungkin lebih enak kalau tanya jawab aja nih ya, karena memang slide-nya udah habis ini ya. Setelah itu kita tanya jawab ya, dengan produk kita ini kita bisa menjelaskan apa sih baik untuk diri kita sendiri maupun kepada orang lain yang membutuhkan ya, sehingga kemudian kita mencapai hasil yang sama yang sesuai dengan kebutuhan orang yang kita sampaikan ini ya. Oke, mungkin kita tanya jawab aja, masa nggak, silakan.
Oke, sebentar, saya stop dulu. Nah, oke, kita dah. Oke, kita tanya jawab. Plasma injection apakah termasuk stem cell? Kalau plasma injection, Dok. Plasma. Kalau dari namanya sih bukan ya, tapi saya nggak tahu persis ya. Karena plasma itu lain lagi tuh. Tapi nanti coba saya cari tahu deh itu. Ini aja ya, saya simpan dulu deh pertanyaan itu ya. Oke. Sama nextnya, Dok, saya mau tanya, ibu saya kan sakit stroke ringan, baru seminggu keluar dari rumah sakit, terus tangan dan kaki masih belum bisa aktif. Terus pertanyaannya tidak ada. Oke, skip. Mau tanya, Dok, apakah otot jantung yang sudah mati karena serangan jantung bisa diregenerasi? Nah, ini nih, otot jantung yang udah rusak mungkin ya. Apakah masih bisa diregenerasi lagi? Ya, secara ininya bisa ya. Tapi sekali lagi tadi ada keterbatasan, keterbatasan aja gini. Kita perlu waktu ya, dan perlu makanan yang cukup, dan kemudian juga kita perlu keseimbangan. Jangan sampai kemudian otot yang rusak itu uh, udah rusak, istilahnya kayak gitu, sebenarnya kita forsir lagi sehingga makin banyak yang rusak. Jadi itu yang harus diperhatikan juga ketika kita menyampaikan apakah ini bisa diregenerasi? Bisa. Karena memang semua organ tubuh kita itu ada kemampuan untuk memperbaiki diri. Oke. Next. Oke. Saya masih penasaran dengan asam urat akut yang sudah terjadi tonjolan-tonjolan pada persendian. Apakah dengan subarasi dan utsukushi, kalau misalkan dikonsumsi pembekak bisa mengempiskan bengkakan nggak dan kembali normal lagi mungkin asam uratnya, Dok? Oke, jadi yang disebut bengkaknya itu karena penumpukan asam urat ya. Penumpukan asam urat itu ya keluarnya hanya lewat urin, lewat ginjal. Jadi antara lain ada obat harus dimakan, minum yang cukup ya sehingga bisa keluar dari urin. Itu untuk ngempesin ya, ada obat dan sebagainya. Kemudian kalau ditanya kemudian apa sih perannya si SOP Subarasi ini? Karena di situ ada antioksidan. Ketika itu nonjol-nonjol di sendi dan sebagainya itu radang. Radang itu akan membuat stres oksidatif dan itu bisa dilawan dengan adanya antioksidan ini. Sehingga kemudian apa namanya recovery cell ya. Karena ini rusak ya. Rusak. Radang itu merusak, membuat rusak. Recovery-nya akan dibantu oleh si ini ya, si antioksidan ini. Jadi bukan SOP Subarasi sendiri saja, tapi memang harus bekerja sama. Dan bekerja samanya kemudian juga antara dengan diet kita. Jadi diet kita juga jangan sampai membuat kita kebanyakan lagi asam uratnya, memproduksi banyak asam urat lagi. Jadi begitu cara kerjanya. Kita nggak bisa bilang bahwa oh ini aja, oh itu aja, nggak bisa. Semuanya harus satu sama lain saling apa namanya, saling membantu ya, saling membantu. Oke, next Ibu berdosa. Nah, ini mungkin pertanyaannya saya ganti ya dari Pak Edi. Kalau untuk orang tua, Dok, orang tua yang usianya 90 tahun, mungkin bisa nggak kayak mencegah kan biasa umur 90 tahun tuh udah ada penyakit-penyakit gitu kan. Mungkin pertanyaannya biar bisa mencegah penyakit-penyakit yang harusnya menyerang di lansia atau mungkin bikin seger lagi atau gimana? Kira-kira membantu nggak sih? Saya harus konsumsi Suba dan Utsu atau Suba doang atau gimana, Dok? Ya begini, kalau sudah lansia tentu tujuannya lain ya. Kalau saya boleh bantu ini pemberian antioksidan dan sebagainya ini adalah tujuannya untuk mencegah perusakan ya, progres dari penyakit. Satu, membantu recovery iya, hanya memang lansianya harus cukup juga makanannya. Kalau lansianya kurang gizi, tentu akan susah untuk meregenerasi sel. Ya, yang pasti ada dua hal, tentu saja membantu meregenerasi sel dan yang kedua harus membantu dalam recovery atau mencegah progres ya, mencegah progres. Karena memang proses-proses penyakit degeneratif kan akan berjalan terus ya. Kemudian dengan kita
memberikan antioksidan untuk mencegah progres. Kalau ditanya memperbaiki sel, secara satu persatu sel pasti akan terjadi, ya. Tapi sekali lagi sel itu kan nggak bisa berdiri sendiri. Dia mesti jutaan sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, baru terasa efeknya. Kalau cuma satu dua biji regenerasi, ya mungkin nggak akan terasa. Kenapa? Karena memang kerjanya seperti itu. Satu. Yang kedua, kenapa nggak terasa? Kadang-kadang kita menganggap yang namanya merasakan efek itu adalah sesuatu yang bisa disensasi oleh tubuh, ya. Misalnya oleh mata, oleh telinga, atau oleh perasaan, misalnya. Nah, itu nggak semua seperti itu ternyata, ya. Jadi nggak semua bagian dari tubuh kita, contohnya pembuluh darah, ya. Pembuluh darah kita tuh nggak ada sarafnya, sehingga kalau darahnya naik, tekanannya kita nggak berasa, ya. Nggak tahu bahwa tekanan darah itu naik, karena nggak ada saraf untuk mensensasi. Tapi kemudian setelah terjadi efek samping di membuat tekanan di otak jadi lebih tinggi, baru kita rasa sakit kepala, ya. Tapi itu bukan sensasi di pembuluh darah, ya. Ketika tekanan darahnya naik, ya nggak berasa, ya. Artinya nggak berasa seperti yang kita mau, gitu ya. Ada sarafnya untuk konsentrasi di sini nih, ya. Tujuannya untuk supaya kalau tekanan darahnya naik diturunin. Satu-satu kali gagal mekanismenya, sehingga kemudian sakit kepala kita. Tapi sensasinya di kepala, bukan di sensasi di sini. Jadi sekali lagi kembali ke pertanyaan tadi, ya. Kalau sudah lansia gimana? Ya lansia mungkin tujuannya mencegah progres, ya, dan mencegah progres dari suatu penyakit karena nggak berasa, ya. Jadi itu yang harus dimotivasi juga, ya. Kalau nggak berasa bukan berarti nggak ada efek, ya. Ada efek, ya, tapi mungkin artinya perlu waktu yang lebih panjang untuk saya bisa meregenerasi diri. Yang kedua tentu perlu mensensasi, ya. Sensasi itu yang kemudian nggak bisa ketahuan. Contoh yang lain misalnya, kita meningkatkan imunitas kita. Nggak ada rasanya. Kecuali kalau kita kemudian hitung-hitung, tahun ini kok gue nggak pernah pilek, ya. Tahun lalu 3 kali pilek. Tahun ini kok sama sekali nggak pilek. Nah, itu yang baru kita bilang berasa, ya. Jadi nggak semuanya bisa dirasakan oleh tubuh kita, karena nggak semuanya bisa disensasi. Mungkin bisa membantu, ya, mudah-mudahan, ya. Ketika kita Oke. menjelaskan, ya, tentang manfaat dari produk. Silakan, lanjut. Sore dok, kalau untuk yang lumpuh karena kecelakaan, apa masih bisa di terapi mungkin menggunakan produk kita? Oke, kalau ini saya akan menggolongkan sebagai penyakit yang sifatnya struktural, ya. Sudah kerusakan dari struktur, eh, kemungkinan besar sih udah nggak bisa, ya. Jadi gini, kalau saya bisa jelaskan bahwa si SOP Subarasin usus ini lebih cocok untuk penyakit-penyakit yang fungsional, degeneratif, ya, karena proses penuaan. Sedangkan penyakit yang karena kerusakan anatomis, ya, kerusakan dari struktur tubuh, nggak bisa, yang harus dioperasi penyelesaiannya, ya, itu nggak bisa dengan ini. Atau penyakit yang struktur genetiknya rusak, dari awal sudah lahir dengan penyakit genetik, tentu juga itu nggak bisa diselesaikan. Nah, lumpuh ini terus terang juga kita harus pelajari dulu lumpuhnya, ya. Tapi kebanyakan lumpuh nih kalau memang kejadian karena kerusakan dari sel-sel saraf yang struktural, ya, sifatnya, tentu nggak bisa akan selesai begitu aja, ya. Itu sih pendapat saya. Beda Oke. kalau misalnya katakan gini, ya, katakan stroke non hemorrhagic, ya. Stroke non hemorrhagic itu pernah ada satu penelitian untuk penggantian dengan stem cell. Dan di otak kita ini emang ada stem cell juga. Ada lagi pendapat lain bahwa otak kita nih yang segini banyak nih, cuma 10% yang kepake, gitu, ya. Masih ada 90% yang bisa digongin lagi buat jalan. Nah, itu ceritanya lain lagi, ya. Ceritanya lain lagi. Nah, itu yang kita manfaatkan, otak-otak yang masih nganggur, sel otak yang masih nganggur ini supaya kerja. Nah, itu lain lain mekanismenya, ya. Nah, ini lumpuhnya lumpuh karena apa nih? Nggak jelas, ya. Nggak dikasih tahu sih dok. Oke, udah. Apalagi kalau lumpuhnya misalnya jaringannya rusak, ya, di otot dan tulang, sudah Hmm. agak berat mungkin, ya. Kecuali bisa dikasih gantinya, ya. Oh, ini sama dengan yang misalnya kepotong, ya, amputasi, ya. Nggak bisa lah kita mau bikin kaki baru tambahan. Bisa, tapi secara teoritis doang, ya. Saya pernah sih digangguin sama teman saya, bilang kalau mau ini bikin saya berpendar-pendar warna hijau bisa, katanya. Gitu, masukin DNA.
teoritis sih bisa sih. Cuma sih belum ini ya, belum menjadi pilihan ya untuk terapi ya. Kan berarti kita harus bikin kulit, bikin tulang, terus ditempel-tempelin. Oke, Oke, lanjut. nah ini juga nextnya ada pertanyaan yang menarik dok. Dok, gimana caranya saya tahu badan saya ini masih punya kemampuan untuk regenerasi? Ya, yang paling paling mudah meregenerasi sel itu satu kulit ya, kulit pasti punya. Nah, itu kalau nggak punya nggak mungkin ya. Kemudian sel-sel darah itu lemak itu punya kemampuan regenerasi sel baik. Kemudian kalau yang eh, ini yang sel-sel seperti hati dan sebagainya itu kalau saya sih mau jawab pertanyaan itu agak susah juga. Cuma kalau saya pikir ya, selama kita tes fungsi hati, fungsi ginjal masih bagus, itu kita yakin kita masih punya. Tapi begitu kemudian eh, tes lagi turun, fungsi hati berubah gitu ya, nah itu mungkin udah mulai merusak, udah mulai rusak, sehingga nggak bisa diperbaiki. Ya, jadi mungkin tes-tes laboratorium kalau kita rutin lakukan screening ya tiap tahun atau setahun 2 kali ya, faal hati, faal ginjal, kemudian mungkin gambaran darah. Darah sih kayaknya kita nggak usah khawatir ya, kulit kita nggak usah khawatir. Tapi yang organ-organ seperti ini, jantung, jantung kita nggak bisa cerita ya, nggak ada screeningnya. Tapi hati dan ginjal ada screeningnya. Ginjal itu ada yang namanya kodam kreatinin dan kemudian bisa diperkirakan laju filtrasi glomerulus. Ya. Nah itu kalau udah mulai turun. Nah sebelum turunnya mendekati threshold dibilang gagal ginjal stage 1, kita udah harus aware. Nah, makanya kemudian ketika kita dianjurkan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, lakukan. Lalu kita lihat serial. Ya. Tahun lalu segini, tahun ini segini. Apakah memang benar turun gara-gara kerusakan ginjal atau enggak? Nah itu yang kita harus lakukan. Jadi saya pikir ada beberapa tes yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apakah fungsi organnya bagus apa enggak. Kalau fungsi organnya udah menurun, kita mulai curiga nih. Jangan-jangan kita udah nggak punya modal stem cell untuk memperbaiki diri kita. Gitu. Oke. Eh, Selamat sore dok. Saya ada mitra usia 27 tahun, komplikasi hipertensi, HD, dan stroke. Sekarang udah bisa bangun tidur yang awalnya di ICU, tapi kreatininnya naik turun. Kira-kira Suba konsumsi di awal itu 2x2, terus sekarang diturunin 2x1. Kenapa ya kira-kira dok? Ini hipertensi kali ya pasiennya ya. Oke. Mempengaruhi ya dok, berarti hipertensi, ginjal, dan lain-lainnya. Iya. Aduh ini tuh Bapak Ibu ya, 27 tahun kasihan juga loh ini, hidup masih panjang, harus di HD itu di hemodialisis ya, cuci darah. Ya, berarti udah kerusakan ginjal nih. Kayak gini ini naik turunnya kenapa? Ya macam-macam, bisa dari fungsi otak juga kan. Otak tuh yang ngatur tekanan darah kita. Kemudian mungkin juga kalau eh, memang setiap kali kita HD itu kan cairan ditarik nih, darah ditarik keluar, itu akan naik turun lah ininya ya. Elektrolit juga keluar naik ya, masuk, jadi akan tekanan darah kita akan berubah pasti ya. Bisa juga terjadi infeksi, turun makanya tekanan darahnya ya. Atau naik naik karena bisa aja karena pikiran ya, macam-macam lah untuk menyebabkan kenapa tekanan darah bisa naik turun. Oke. Jadi kemudian mau diapakan ya, si subarasi ini bisa membantu untuk menstabilkan ya, menstabilkan. Memang ada fungsi dari si protein peptida dari sardin ya, sardin peptide itu membantu untuk menstabilkan dari satu jalur untuk tensi ya, dari jalur satu ya, jalur yang namanya renin angiotensin aldosteron, itu jalur itu saja. Sementara jalur untuk mengukur untuk mengatur tensi kita, ada juga jalur dari persarafan, ada jalur dari jantung ya, lain dari jalur cairan yang renin angiotensin aldosteron tersebut. Jadi sekali lagi tubuh kita ini banyak sekali ininya, koneksi-koneksinya ya.
Kita sarankan dia minum scuba, oke, dengan harapan bahwa tensinya akan terkontrol ya, akan maintain dengan baik ya. Nah, tapi ada stroke nih. Nah, stroke ini kan otak. Otaknya juga ngatur jantung kita, ya, ngatur cairan dalam tubuh kita dan sebagainya. Nah, kalau bagian-bagian tertentu dari stroke ini merusak juga pengaturan itu, tentu kita juga agak repot nih ya. Nah, sekali lagi tetap buat orang yang sakit, tetap kita akan motivasi ya. Ini makanan artinya makanan untuk pendamping ya. Tapi bukan satu-satunya, tetap kita harus makan biasa sesuai dengan kebutuhan kita ya, kebutuhan si pasien ya. Itu harus dibangun dulu trust seperti itu. Di luar dari itu, trust dan belief dari si pasien akan membantu juga untuk recovery ya, untuk perbaikan si pasien itu sendiri. Jadi Bapak Ibu ketika memotivasi untuk seorang mencoba dan memakai produk ini juga mengencourage terus menerus, kemudian juga mengajak mereka positive thinking, kemudian juga melihat bahwa si SOP Subarasi ini tetap harus dibantu oleh nutrisi, dibantu juga oleh latihan fisik ya, juga bekerja sama dengan pengobatan darat ya, bukan berarti kemudian dia mengganti yang namanya disebut dengan integratif medicine. Begitu. Oke. Oke, nextnya untuk sakit yang kritis, gimana dok? Kira-kira apakah ada batas kondisi yang masih bisa pulih dengan terapi stem cell atau alternatifnya pakai produk kita? Kira-kira sakit kritisnya itu kayak kanker, gangguan jantung dan lain-lain. Apakah ada batasnya? Apakah ini masih bisa pulih? Apakah ini enggak gitu loh dok? Ya, sampai sekarang juga kedokteran barat juga tidak bisa mengatasi itu ya, kanker. Orang akan, misalnya kalau saya tanya onkologis ya, orang ahli kanker, kerjaan lo apa sih? Kerjaan dia sebenarnya bukan ini, lebih banyak meningkatkan kualitas hidup dari pasien ya kanker. Karena apa? Karena memang endpoint kita semua sama ya. Endpointnya kematian itu nggak ada yang bisa cegah, nggak ada yang bisa tahu juga penyebab kematiannya apa dan sebagainya. Jadi kalau sekarang dia mau sembuh, sembuh ini apa gitu ya? Definisinya sembuh ini apa? Karena tetap aja penyakit orang-orang yang sakit ya, apalagi sakit kronis tentu akan terus berlanjut ya sampai kepada titik akhir. Ya itu nggak bisa kita deny dengan hal tersebut. Jadi sebenarnya yang paling penting perjalanan menuju titik akhir tersebut untuk penyakit-penyakit yang sudah terminal itu yang lebih menjadi endpoint ya, daripada kita berpikir bahwa oh ya kita kasih ini supaya nggak sakit lagi ya. Nah tadi ya sekali lagi teoritisnya benar ya bahwa misalnya ini usus-usus meningkatkan kemampuan sel-sel NK ya, natural killer cell untuk mengenali kanker dan bisa mengkonsumsi si sel-sel kanker tersebut yang bisa membunuh ya. Tapi itu kan perlu waktu ya, itu bukan sesuatu yang cepat. Kemudian satu, yang kedua katakan sel kankernya itu udah jadi jaringan yang besar. Berapa banyak sih NK sel itu yang kemudian bisa makan makanan? Jadi juga kita kita ketika memberikan suatu encourage juga kita harus melihat logic thinkingnya. Jangan sampai kemudian kita memberikan pengharapan yang sebenarnya mungkin bukan gimana, tapi pengharapan itu perlu ya, pengharapan itu perlu. Tapi yang lebih penting dari pengharapan itu, yang lebih penting dari kesembuhan maksudnya ya, adalah kualitas hidup. Ya. Karena ada penyakit-penyakit yang memang mau nggak mau kita akan ke endpoint itu. Poin kematian. Jadi bukan dibawa kepada oh lo nggak akan mati, lo akan sembuh dan sebagainya, bukan ke situ ya. Tapi ketika kita dalam proses yang kritis itu kualitas hidup kita bagus, tidurnya lebih enak, kita nggak merasa menderita. Oh dengan antioksidan, kemudian perusakan sel, stres oksidatifnya lebih bisa ditangani dan sebagainya. Kayak gitu kira-kira Bapak Ibu ya. Karena kalau mau ditanya sembuh apa nggak sembuh, dokter barat juga sampai sekarang nggak bisa bilang sembuh ya. Apalagi untuk penyakit-penyakit seperti itu, jantung, kanker dan sebagainya. Jantung tuh secara teoritis oke, sel-sel bisa beregenerasi diri, betul. Ini perlu waktu. Akhirnya kecepatan rusaknya dan kecepatan untuk memperbaiki dirinya kalah. Ya, kenapa? Karena katakan misalnya
orang ini rusak sakit jantungnya karena rokok. Sel-selnya rusak karena rokok, baik sel-sel pulsa maupun sel-sel jantung dan sebagainya. Itu kan prosesnya jalan terus meskipun udah berhenti rokoknya. Ya. Udah berhenti, kapan berhenti? Tahun lalu nggak ngefek. Udah 20 tahun dia minum rokok, isep rokok. Jalan terus. Ya. Gitu. Nah, kadang-kadang kecepatan untuk meregenerasi itu kalah. Ya. Kalah cepat dibandingkan dengan, makanya sekali lagi, ketika fungsi tubuh kita nih, kita tes di laboratorium masih bagus, berarti kita masih punya modal nih untuk perbaikan. Ya. Di situ sebenarnya poinnya untuk kita mencegah supaya tidak sakit. Ya, begitu kita jatuh menjadi sakit, apalagi sakit-sakit degeneratif seperti ini, akan jadi panjang dampaknya, ya, panjang. Ya. Tes fungsi gula darah, tes fungsi ginjal, fungsi hati, ya, coba dites terus secara rutin. Ya. Nah, kalau sekarang ditanya, berasa nggak efeknya? Berasa. Efeknya apa? Nggak mudah sakit. Ya. Efeknya apa? Oh, gula darah terus maintain, HbA1c terus maintain. Udah umur 50, HbA1c masih normal. Udah umur 70, HbA1c masih normal. Itu berasanya di situ. Berasanya bukan nggak sakit, tapi berasanya di efek fungsi dari tubuh kita. Gitu kira-kira. Lanjut, masa nggak? Oke. Oke, nextnya. Kalau untuk talasemia, bisa nggak dok pakai Suba Utsu? Nah, itu penyakit genetik. Penyakit genetik. Jadi lebih banyak saya akan menyarankan untuk mencegah progres atau kerusakan yang dampak dari talasemia itu tersebut ya. Jadi katakan kita talasemia, kekurangan oksigen udah pasti itu terjadi. Nah, dampak dari kekurangan oksigen kita bisa bantu progres kerusakan jaringan itu bisa dicegah atau diperlambat dengan pemberian SOP. Tapi talasemianya tidak akan meningkatkan HB. Pertama ya, itu penyakit genetik. Kedua, bahan-bahan aktif di dalam SOP maupun di dalam unsur gusti tidak mengandung zat besi. Bahkan juga bukan protein, tapi hanya peptida. Peptida bagian dari protein ya, pecahan-pecahan dari protein. Dan peptida itu bukan untuk menggantikan protein. Peptida itu untuk merangsang terbentuknya regenerasi sel. Jadi ke sana perannya. Kemudian misalnya orang-orang thalassemia mungkin sering mendapat transfusi dan ada efek dari transfusi. Nah, itu yang kemudian progresnya, perusakan atau efek samping yang nggak diharapkan, itu yang dicegah dengan produk ini. Demikian. Oke. Downline saya punya penyakit asma yang udah diderita lama sekali. Tiap minggu harus disuntik. Saat dia kena serangan asma, dia konsumsi 1 saset Suba. Tapi muncul detox batuk yang luar biasa sampai keluar air mata. Dan di nebu apa ini nebu? Ditunda konsumsi sampai sembuh. Kemudian dia konsumsi 1/4 saset batuk-batuk yang mengganggu. Akhirnya nyaman di 1/5 saset. Jadi setelah 1/5 saset, konsumsi 1,5 bulan mulai lepas obat. Jadi dari kejadian ini, apa yang sebetulnya sedang terjadi dok? Jadi dia konsumsi 1 justru malah batuk, tapi dia konsumsi cuma 1/5 nyaman malah jadi membantu gitu loh. Berarti emang ada yang tipe-tipe orang kayak begitu ya dok ya? Iya, ada. Makanya apa namanya? Kadang kita harus seperti ini ya. Ini bagus sekali sharingnya. Teman-teman juga mungkin bisa memperhatikan sharing seperti ini. Apa namanya? Belum tentu memang dengan 1 saset membantu, tapi mungkin lebih sedikit juga bisa gitu ya. Jadi nggak harus 1 saset. Trial and Memang error lah ya dok ya. ya Coba-coba. ya bolehlah Coba-coba disebut sendiri gitu loh. coba-coba sih. Bolehlah disebut trial and error. Tapi sebenarnya nggak error ya, karena semua ada manfaatnya. Mungkin dia batuk jadi nggak enak, tapi bukan berarti kemudian jadi merusak. Itu enggak sih. Barang-barang ini artinya materi bahan-bahan aktifnya semua bermanfaat. Tapi bikin batuk ya oke, nggak senang ya, orang nggak enak. Tapi ini ngomong-ngomong cara pemberiannya gimana nih? Jangan-jangan yang ditaruh di bawah lidah kali ya, sehingga jadi batuk-batuk. Mungkin, iya. Itu juga Mungkin. berarti makan itu pengaruh ya dok ya?
Pengaruh, iya pengaruh. Mungkin yang nggak cocok gitu, karena efek samping langsung gitu, efek samping lagi ya. Apa ya? Ada adverse reaction ya, adverse reaction yang nggak diharapkan dari batuk itu terjadi langsung. Makanya mungkin cara pemberiannya barangkali harus dibedakan. Saya kurang tahu juga nih ceritanya gimana nih cara pemberiannya. Kalau memang cara pemberiannya dari di bawah lidah mungkin harus diganti, gitu ya. Itu contoh yang lain. Oke. Ya, silakan. Kalau untuk epilepsi akibat hidrosefalus di 2016, terus sudah operasi VP di Juni 2020, dan di Juli 2020 dinyatakan epilepsi lagi sampai sekarang. Apakah Suba bisa membantu untuk dari sisi epilepsinya, Dok? Oke, epilepsi ini bisa terjadi ya mungkin karena ada sel-sel otak yang rusak dan kemudian rusak ini dia melepaskan stimulasi-stimulasi itu terus sehingga orang jadi epilepsi. Nah, si epilepsi ini sel-sel yang rusak ini teoritis bisa diganti. Apalagi kalau misalnya ini masih dalam hidrosefalisnya nih orang dewasa apa anak nih ya, nggak tahu ya. Kalau misalnya Hidrosefalus dia nggak sebut sih, Dok, ininya umurnya. anak ini mestinya punya kemampuan untuk regenerasi yang lebih baik daripada orang dewasa. Mungkin saja bisa dilanjutkan, tapi memang harus ini ya, harus rutin ya. Dan Bapak Ibu harus sabar ya, bukan sesuatu yang cepat ya untuk bisa ini regenerasi. Secara itu teoritis regenerasi sel pada otak juga terjadi. Ya. Meskipun rumit tadi soalnya ya bisa terjadi. Perlu tahan ya, perlu tahan bandingan ya untuk melihat waktu ya. Oke, lanjut. Oke. Selamat siang Pak, bisa bertanya kalau ada yang presnya. Dokter mau tanya orang kan sama ini apa? Kalau orang melakukan stem cell terapi itu dengan disuntik masukkan stem cell menggunakan plasenta rusa atau manusia, stem cell masuknya dalam tubuh, lalu untuk SOP yang bahannya dari salpor reseptor di dalam tubuh fungsinya sebagai apa, Dok? Kalau ini terlalu mungkin saya dia di play aja mungkin di minggu lalu itu ada seminar juga. Saya ada jelasin tuh. Itu soalnya panjang banget penjelasannya. Maksudnya saya menjelaskan dengan bahasa yang sangat simpel kayaknya menurut saya. Jadi pasti bisa ngerti. Dok, mau tanya kok kena stroke ringan. Minum sama suba berapa? Kalau untuk stroke ringan, konsumsi UTSU dan SUBA berapa dosisnya? Takarannya berapa? Mungkin bisa dilengkapin dikasih tahu dulu mungkin untuk umur berapanya ya. Baru maksudnya Dokter Rev ini juga nanti pasti baru bisa jawabnya mungkin lebih objektif kalau sedikit lebih lengkap datanya. Oke, Dok, anak saya ada kondisi salah satu ginjal lebih kecil. Nah, kalau untuk bawaan, Dok, anak yang kondisi satu ginjalnya lebih kecil dan sempat kena UTI waktu bayi karena ada reflux grade 4, jadi ada sedikit scarring, ada sedikit luka mungkin. Menurut hasil DMSA tes, kira-kira perlu berapa lama untuk proses regenerasi sel supaya scarring yang sudah terjadi bisa digantikan dengan sel yang baru? Untuk anak-anak, Dok. Oke. Ya, itu salah satu ciri khas dari anak adalah regenerasi ya, mampu meregenerasi. Cuma memang kalau mau ditanya berapa lama, saya nggak bisa jawab. Ya. Tergantung memang antara lain kalau mau meregenerasi ya adalah nomor satu pasti konsumsi makanan ya. Terus gizinya gimana dan kemudian kemampuan untuk konsumsi makanan dari anak ya. Karena meregenerasi sel pasti akan membutuhkan protein, karbohidrat cukup ya. Satu. Kemudian kalau dari awal sudah tahu ginjalnya kecil nih kan apa nih penyebabnya ya? Bukan penyebabnya mungkin nggak tahu ya, tapi ada sesuatu lah pasti ya ginjal yang lebih kecil ini. Mungkin juga nanti akan berkaitan dengan struktur ya dan kemudian sisa modal yang diberikan sejak keluar dari rahim ini berapa banyak untuk regenerasi ya. Tapi sekali lagi worth it untuk dicoba ya, Ibu ya, Bu Grace ya, worth it untuk dicoba, untuk diberikan ya. Dan harus dimotivasi terus ya. Itu sama aja kayak orang minum obat ya. Kadang-kadang udah bosen nggak mau minum terus obat. Jadi ini bukan obat, ini adalah produk pendamping kita yang kemudian kita encourage ya untuk membantu regenerasi sel, ya mendorong. Nah, faktor-faktor lain
harus juga dicegah. Kayak ini kan sempat terjadi infeksi ya, UTI. Kenapa UTI-nya terjadi? Karena dari reflux. Ya, jadi kencingnya nggak keluar nih, balik lagi ke atas. Ya. Sehingga kemudian pembesaran dan terjadilah semua gangguan yang disebut ini. Nah, si reflux ini kenapa terjadinya? Ini juga harus dipelajari. Memang nih kasusnya mungkin nggak gampang Bu ya. Dan saya lihat memang kalau kayak gini-gini nih, ya apalagi bawaan lahir nih, baik orang tua maupun anak harus kerjasama bagus dan benar-benar rutin ya melakukan perbaikan terapi dan sebagainya. Nah ini sekali lagi tetap kembali lagi ini keterangan saya hanya berdasarkan bacaan yang ada di sini ya. Tentu yang dokter yang menangani juga punya pemikiran tersendiri. Ibu bisa ibu bisa tanyakan juga nih ya menurut dokter bagaimana kemungkinan untuk penyembuhan dan sebagainya ya. Kembali seperti awal, enggak, bukan seperti awal enggak ada ya. Maksudnya supaya bisa berfungsi optimal ya. Gitu. Ini mesti ditanya juga ke dokter yang menangani. Tapi dari situ Oke. nanti kita bisa ini ya coba melihat kemana nih fungsinya ya dari subarasi itu maupun dari usus. Oke. Dok, kalau untuk vitiligo itu pemulihannya lebih ke arah produk yang mana ya, Dok? Oke, terus terang kalau vitiligo ini genetik ya, seingat saya sih ya. Jadi kalau misalnya itu satu masalah genetik, eh, kayaknya sih bukan karena produk ini ya. Tapi nanti coba saya kalau nggak salah sih ada dokter kulit tuh Mas Angga di sini di grupnya bisa ditanya tuh. Oke, Catherine oke, kan bisa vitiligo. kasih pertanyaan ini ya ke dokter kulit ya. Yes. Nanti bisa Oke. disampaikan jawabannya bisa disampaikan lewat pakai gitu. Yang jelas sih kalau seawam-awamnya pengetahuan kita ya, maksudnya kalau untuk kulit itu jelas yang bagus itu yang utsu, yang warna ungu, dan pakai sensei suru sih, tapi tergantung penyakitnya apa. Cuman kalau untuk generalnya kayak begitu. Ya, Oke. ya spesifiknya Siap. nanti nggak tahu kan Yes, masih betul ya sekali. penyakitnya ini kenapa. Siang dok, kalau mengenai sel otak, ada yang bisa diregenerasi dan ada yang tidak bisa. Jika saraf yang udah pikun, apakah sel otak masih bisa diregenerasi atau memori yang udah lemah, itu sel otak memori ya atau bukan? Ya, secara teori sekali lagi bisa regenerasi sel. Tapi kemudian kalau kita mau melihat bahwa orang yang pikun jadi tidak pikun, itu bukan sekedar regenerasi sel penyelesaiannya. Ya, banyak faktor. Ya. Jadi kita mau kasih subarasi supaya nggak pikun atau yang pikun jadi kembali ingat nggak ke situ, ya nggak ke situ. Jadi jangan juga kita punya harapan yang kemudian nggak sesuai dengan fungsi dari subarasinya. Ya. Sekali lagi bahwa regenerasi sel mungkin terjadi, ya. Tapi apa harapan kita dari regenerasi sel itu belum tentu persis seperti yang kita bayangkan. Kenapa? Karena ya tadi kalau kita misalnya contoh memori, ya, memori itu bukan hanya kejadian yang bukan hanya karena ada sel baru yang siap seperti kita punya disk drive dikosongin, begitu memorinya yang kosong bisa diisi lagi gitu nggak bisa, nggak cuma gitu ya. Tuh. Jadi bukan berarti kemudian kita bikin sel baru ya dengan kemudian setelah itu selnya itu bisa diisi memori yang baru. Nah, itu dua cerita yang berbeda ya, katakan seperti itu. Jadi kita memberikan SOP eksplorasi pada orang-orang yang demensia. Salah satunya memang untuk membantu ya, untuk merangsang sel-sel saraf, perbaikan sel saraf ya. Sekali lagi perlu kuota ya untuk kita bisa melihat efek secara jaringan dan secara organ. Perlu waktu ya. Kemudian juga yang perlu kita ingat lagi stimulasi. Nah, stimulasi ini kemudian membentuk memori. Yang keempat juga yang kita harus perhatikan status gizi dan sebagainya juga penting ya, karena nggak mungkin kita menyuruh sel-sel tubuh kita meregenerasi diri tanpa dikasih bekal bahan baku yang cukup ya. Itu yang mungkin bisa saya bantu. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya bukan di situ aja. Ketika kita bicara produk SOP Subarasi, itu sebenarnya yang penting kan pengaturan pembuluh darah ya, pengaturan tekanan darah, pengaturan dari regenerasi sel-sel pembentuk pembuluh darah, ya, atau mencegah terjadinya penyumbatan oleh trombus, itu yang lebih penting.
Justru dengan kita memberikan subarasi secara rutin, kita membantu meningkatkan aliran darah ke sel-sel otak. Ya. Karena kita nggak mungkin bilang mau mengharapkan sel-sel otak itu sehat tanpa makanan yang cukup. Dan kenapa makanannya nggak cukup? Ya gara-gara mungkin pembuluh darahnya ada masalah, ya, atau tekanan darahnya ada masalah. Nah, itu yang kemudian kita coba maintain, kita coba cegah dengan cara pemberian SOP subarasi. Jadi please juga teman-teman mengerti, ya, mengerti bagaimana cara kerja dan sedikit banyak tahulah gitu tentang penyakit supaya jangan nanti mispersepsi nih. Oh sembuh, nggak akan demensia lagi. Bisa terjadi asal distimulasi. Bisa terjadi seperti itu, waktunya harus cukup. Ya, untuk kemudian orang yang demensia jadi nggak lupa lagi. Ya. Tapi waktu yang nggak cukup tuh berapa lama? Nah itu yang saya nggak bisa jawab. Ya. Kenapa kita nggak tahu? Ya. Kayak kita kanker nih sekarang. Ketahuan kanker usus umur 50 tahun. Memangnya umur 50 kankernya terjadi? Enggak, itu dari umur 20 udah terbentuk itu kanker. Ya. Jadi kita nggak tahu kapan itu terjadinya. Nah kalau udah dari umur 20 tahun terbentuk kanker sehingga rusak sebuah organ, ya sebagian luasnya, itu kan udah makan waktu puluhan tahun. Nah itu kan nggak bisa segitu aja kita bilang, oh selesai. Makanya Bapak Ibu sekali lagi memanfaatkan produk ini pada saat resiko terjadi tapi belum jadi penyakit. Ya, jangan sampai kita udah sakit baru bilang oh sembuh. Nah, terbalik tuh, ya terbalik. Ya. Ketika ada resiko kita pakai ini supaya nggak terjadi penyakit. Kemudian nanti kalau ditanya apa rasanya, ya rasanya nggak jadi sakit. Ya, bukan rasanya nanti sembuh. Ya. Ada yang sembuh, tapi yang lebih banyak adalah yang tidak terjadi penyakit yang lebih banyak terjadi. Oke, next. Selamat sore, saya punya tetangga anaknya sedang pengobatan TB kelenjar, umur 4 tahun. Saya udah tawarin pakai USU dan SUBA. Penggunaan yang tepatnya itu seperti apa kalau untuk ke anak 4 tahun? Apakah dosisnya disamakan seperti orang dewasa ataukah harus dikurangin karena masih anak-anak yang kita tahu sama-sama itu mungkin stem cell masih lebih aktif, gimana dok? Oke, TB kelenjar ya tuberkulosis ya. Tuberkulosis itu ada kuman penyebabnya. Jadi pasti harus minum dulu obat antibiotiknya ya. Nggak bisa kita nggak minum obat antibiotik. Harus karena tujuannya pemberian antibiotik itu untuk membunuh kuman TBC-nya. Kemudian kita tawarkan dia apa? Kita tawarkan ursukusi dan subarasi. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya sekali lagi. Ini kalau ada radang, ada stres oksidatif, maka harus dilawan dengan antioksidan. Itu satu ya. Kenapa kita lawan dengan antioksidan? Itu mencegah progres supaya kerusakan jaringannya tidak makin luas. Sementara kalau ada TBC, ada kumannya, plus dengan semua peradangannya, itu akan membuat lebih luas. Itu satu. Ya, kita akan menjawab permasalahan tersebut. Yang kedua, first responder dengan pemberian eksekusi, first responder adanya infeksi, dan infeksinya masih mungkin berulang lagi, namanya NK cell, itu yang kita aktifkan. Ya, kita aktifkan. Jadi, sekali lagi kalau ditanya mau dikasih UTSU apa suka, oke kasih, bagus ya. Yang harus disamakan adalah jangan sampai kita mau memberikan UTSU atau SUBA untuk menggantikan obat TBC. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Nah, kita jelaskan seperti itu bahwa ini mencegah progres, mencegah kerusakan lebih luas, ya karena ada reaksi radang, ya, ada reaksi nekrosis ya, kematian jaringan. Itu kita cegah dengan antioksidan yang ada di kandungan dua produk ini. Plus dengan kita memperkuat NK cell. NK cell itu adalah first responder ya terhadap infeksi, terutama sih infeksi virus ya. Sedangkan ini bakteri ya. Oke, tapi tetap itu sesuatu yang perlu ya, sesuatu yang perlu kita berikan. Lanjut. Oke. Selamat sore dok, saya punya kalau untuk kanker endimoma ada massa di sepanjang sumsum tulang belakang, dampaknya sampai katup kandung kemihnya ketutup, jadi susah kencing dan susah BAB. Saat ini menunggu kondisi stabil biar bisa biopsi karena demam dan
Akibat infeksi. Produk apa yang cocok ya untuk anak usia 2,5 tahun? Ya, kanker, tumor itu termasuk kelainan struktural ya. Harusnya nggak ada benjolan itu, tiba-tiba ada benjolan, ketahuan ada ini. Itu semua adalah namanya produk yang sifatnya uh, strukturalnya rusak dan harus diselesaikan dengan operatif. Antara lain seperti itu ya. Operatif nggak selamanya operasi juga sih. Kadang-kadang diganti dengan kemo, kadang daerahnya lususan dan sebagainya. Jadi sekali lagi produk yang lebih cocok, produk ini lebih cocok untuk kondisi-kondisi yang penyakit degeneratif. Sedangkan kalau kanker itu kan sudah membuat kelainan struktural. Ya, sehingga kalau memang harus penyelesaiannya operatif, ya operatif memang. Nah, sekali lagi kalau memang penyelesaian operasi, maka produk ini akan berperan di dalam mempersiapkan dan recovery pasca operasi. Atau persiapan sebelum kemo dan recovery pasca kemo. Di situ fungsinya. Jadi kemudian kalau ditanya apakah ini akan membuat tumornya mengecil apa segala macam, ya itu sesuatu yang bukan tempatnya untuk ya untuk makan seperti ini. Jadi memang sekali lagi Bapak Ibu juga di sini menawarkan integratif medicine ya. Jadi bukan sesuatu yang bisa mereplace, tapi saling berintegrasi. Sama aja kalau misalnya seseorang ya karena kanker harus di kemo, ya kemudian dia minum kemo atau dapat kemo dibandingkan dengan orang yang kemo plus SOP Subarasi, tentu lebih enaknya dengan SOP Subarasi karena ada preparation di baliknya, ada antioksidan di baliknya, yang dibandingkan dengan hanya kemoterapi. Dan itu pasti Bapak Ibu bisa tanyakan, pasti akan lebih enak. Kenapa? Karena ya memang fungsinya di situ, membantu recovery, mencegah lebih banyak ya, dan sebagainya, juga termasuk efek antioksidannya ya untuk mencegah stres oksidatif yang lebih luas. Gitu. Jadi kita samakan dulu nih persepsinya mau ngapain ya dengan pemberian dari SOP Subarasi. Terima kasih. Oke, nextnya dok, tante saya umur 57 ada diabetes, udah insulin. Sekarang lagi terapi konsumsi suba 2 kali sehari, baru sekitar 5 hari. Bisa tolong dijelaskan efek detox dari konsumsi suba tersebut, dokter? Karena beliau lebih sering keringetan, buang air kecil, dan terasa lemas. Tapi tadinya mengeluh sakit di bagian perut berangsur pulih. Jadi mungkin ada yang pulih dari ininya, dok. Pulih dari penyakitnya. Jadi kayak sakit di bagian perutnya itu udah mulai berkurang, tapi dia lebih sering buang air kecil dan lebih sering keringetan dan badan terasa lemas karena konsumsi suba. Apakah itu efek samping ataukah itu emang proses pemulihannya harus kayak begitu? Ya, oke. Keterangannya kan cuma ada di sini, jadi sebenarnya lebih enak kalau kita punya lebih jelas ya sebelum konsumsi seperti apa dan sesudah konsumsi seperti apa. Cuman yang bisa saya coba tarik kesimpulan soal kalau kayak gini kesannya bahwa sebelum konsumsi suba nggak sering keringatan ya, setelah Yes. konsumsi keringat dingin, kemudian buang air kecil lebih banyak dan sebagainya, itu yang mungkin bisa disimpulkan dari cerita ini ya, dari pertanyaan ini. Nah, sebenarnya gini, kalau misalnya kita bilang bahwa orang udah sakit diabetes ya, kemudian di terapi insulin, berarti kan memang nggak cukup ya produksi insulin yang diberikan, karena obat-obat diabetes yang lain nggak bermain di produksi insulin ya. Ada yang bekerja di tempat-tempat lain juga, jadi bukan semuanya di insulin. Jadi kalau ini dia harus diberikan insulin tambahannya, berarti kan mungkin ada masalah dengan sumber insulinnya, itu pankreas itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa namanya? Pertanyaannya apa jadi? Konsumsinya mau berapa kali sehari gitu ya? Apakah Ada benar efek itu efek detox, dok? Maksudnya pertanyaannya itu, benar nggak sih emang itu efek detoxnya kayak begitu? Efek dari proses pemulihan atau ada kesalahan apakah dia nggak cocok konsumsi atau apa gitu loh, dok, mungkin pertanyaannya ya. Nah, itu dia makanya kalau dibilang kemudian terjadi keringatan ya. Keringatan ini keringat dingin apa keringat kepanasan? Itu juga pasti dibedain. Kalau keringat dingin nih curiganya gula darahnya turun, drop. Atau gula darahnya tinggi gitu ya. Nah, kontrol itu
juga salah satu mungkin juga kita merasa nggak enak, kayak keringatan lah. Kalau keringat karena kepanasan, belum tentu karena diabetes, ya bisa tiroid, ya, yang lain-lain gitu ya. Itu salah satu. Jadi ini mesti juga dicari tahu nih keringatannya seperti apa. Nah, suppose misalnya ternyata keringatannya keringat dingin, kemungkinan kan kita harus curiga gula darahnya terkontrol, terlalu drop ya. Atau mungkin juga orang yang selama ini biasa gula darah 300, 400 jadi 100 drop itu dalam konteksnya dia ya. Meskipun kita maunya gula darah di bawah 126. Tapi itu drop dalam konteks dia yang selama ini tinggi ya. Nah, itu juga sesuatu yang harus kita perhatikan ya. Bukan berarti kemudian kita toleransi dengan gula darah yang tinggi, tapi mungkin kita perlu melatih ya si dokter sini latih gimana caranya dengan konsumsi ini juga supaya gula darah bisa terkontrol. Nah, ya mungkin itu ya mungkin saya bisa bagi ya. Soalnya nggak begitu clear juga nih ya. Jadi kalau bilang ditanya apa efek samping detox segala macam, sebenarnya saya sendiri juga nggak pernah percaya dengan adanya detox. Kalau detox tuh apa ya? Kayaknya kesannya masih menimbulkan masalah gitu ya. Ada penyakit lain atau ada masalah kesehatan lain lah yang timbul detox gitu ya. Tapi kalau saya berpikir ini bukan detox ya sebenarnya. Detox juga bukan istilah kedokteran sih, itu yang banyak istilah apa ya, istilah awam lah ya yang bilang gitu kan detoksifikasi ya. Jadi pengurangan racun. Ini kan bukan toksin, bukan racun. Jadi apa yang mau dikurangin gitu ya, bukan gara-gara ini gitu ya. Mungkin itu ya, saya nggak begitu bisa lebih clear sih kayaknya. Mohon maaf nih yang nanya. Oke, oke dok. Kalau untuk kanker dok, ya tadi kan kita udah bahas tentang kanker ya. Bantu dijelasin gimana cara kerja Suba dan Utsu untuk pasien pasca kanker. Jadi udah divonis kankernya, mungkin kanker kan nggak bisa sembuh ya, cuman mungkin kankernya udah jadi nggak aktif. Nah, kalau dari pendapat dari dokter, konsumsi Suba dan Utsunya, konsumsi produk kitanya itu gimana? Apakah mungkin takarannya seperti kita orang sehat untuk mencegah, ataukah anggapnya kayak kita masih sakit terus konsumsi produk gitu loh dok, takarannya. Oke. Okay. Kalau udah kanker nih mulai. Ngomong-ngomong nih ada angkat tangan dari tadi loh nih. Mau nanya apa enggak tuh? Boleh. Nih coba saya ulang ya, saya lower dulu. Kalau yang mau tanya secara langsung sama dokter, bisa angkat tangan lagi. Karena takutnya itu tadi kepencet tuh. Biasa banyak Sambil yang lanjut kepencet ya. soalnya. Lanjut Yes. dengan si apa tadi ya? Kanker ya tadi ya. Kanker. Pasca kanker. Pasca kanker. Eh sekali lagi namanya ini kan suplemen ya, suplemen makanan tambahan. Jadi ini bukan obat ya. Tentu yang enak tuh sebenarnya kalau kita mau tanya berapa banyak mau ngasih, ya kita lihat respon tubuh aja ya. Respon tubuh seperti yang sering baca di slide-slide tadi, tidurnya lebih enak, orangnya lebih sabar ya, kulitnya lebih licin, apapun itu ya, yang seperti ada di slide-slide-nya SOP, Subarashi, nah itu yang kemudian kita follow up. Kalau kemudian ya sudah belum terjadi gitu katakan, seperti yang diharapkan seperti dalam slide itu, ya kita naikin lagi jumlahnya, ya kita naikin lagi sampai satu saat terjadi perubahan seperti yang kita harapkan, ya. Nanti kalau misalnya udah terjadi naikin lagi dosisnya sama aja gitu ya, naikin jumlah sasetnya sama aja ya. Ya mungkin kebutuhan saat itu adalah sudah terpenuhi dengan sekian saset per hari. Jadi sekali lagi yang Bapak Ibu bisa coba amati ya itu ya apa namanya apa yang ada sesuai dengan di slide ya gitu. Termasuk juga penurunan berat badan segala macam itu juga bisa diamati ya. Karena memang ada ini efek dari si SOP Subarasi misalnya dengan menginduksi insulin like growth factor 1 yaitu yang kemudian menginduksi growth hormone dan untuk butuh energi growth hormone itu membutuhkan energi dari lemak itu. Oke, mudah-mudahan Oke. sih. Kalau untuk penyakit genetik bisa nggak sih dok terbantu sama produk kita kalau
genetik itu berarti bawaan ya? Bawaan. Kalau gennya udah kayak gitu, nggak bisa berubah lagi. Ya. Yes. Thalassemia contohnya tuh yang genetik, nggak akan berubah. Berarti cocok ya teman-teman ya. Maksudnya minggu lalu juga kan dokter Buana ada bilang emang kalau udah penyakit genetik itu emang udah nggak bisa karena emang udah bawaan gitu. Yang bisa dibantu justru malah mungkin kalau untuk kayak kita punya gen jelek nih, kita tahu kita ada gen jelek, terus kita misalkan kalau untuk wanita misalkan hamil atau apa, dengan kita konsumsi itu justru kan kita ada yang untuk mengikis gen buruk ke anak. Jadi nanti mungkin peluang untuk anak kita dapat gen buruk dari kita itu mungkin jadi menipis, harusnya sih gitu ya. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit genetik apa yang kayak udah bawaan itu rada susah sih karena emang udah kita lahir ke dunia ini emang udah ada itu ya. Jadi udah emang Template-nya. iya udah template-nya udah susah. Oke, sore dok. Papa saya rabun mata, udah ke dokter katanya nggak bisa dioperasi karena ada darah tinggi. Nah, bisa nggak sih maksudnya untuk rabun mata ini dibantu dengan subah dan mungkin darah tingginya juga gitu loh dok. Ya, saya baru mau bilang bantunya di darah tinggi, bukan di rabunnya ya. Rabunnya mungkin katarak ya. Katarak itu mesti dioperasi. Itu kan kelainan struktur, ya, lensanya jadi keruh, mesti dioperasi. Jadi yang harus ini darah tingginya. Rabun yang kedua bisa terjadi karena kerusakan retina ya, di belakangnya lensa lagi. Dan itu karena darah tinggi. Jadi sekali lagi pemberian subarasi ini untuk kontrol tekanan darah, ya bukan untuk supaya nggak rabun. Ya. Tapi dengan tekanan darah terkontrol bisa dioperasi, ya lensa matanya bisa diganti atau perusakan retinanya bisa dicegah lebih jauh sehingga kemudian mengurangi percepatan terjadinya rabun. Lanjut. Oke, dok anak saya umur 12 tahun tapi mengalami gangguan perkembangan sampai sekarang belum bisa duduk. Wah, apakah masih bisa terbantu ataukah mungkin pertanyaannya apakah ada peluang untuk dibantu dengan konsumsi suba dok? Ya, nomor satu ya, kalau gangguan perkembangan bawaan ini harus cari penyebabnya ya. Apakah memang ada masalah-masalah genetik ya, atau yang lainnya. Satu, ya dan kalau memang masalah genetik, apalagi kalau anak tuh biasanya kan bawaan lahir, jadi memang dari dalam template-nya sudah seperti itu, maka memang kalau tadi sudah dengar bahwa penyakit-penyakit genetik itu tidak eh, tidak bisa diselesaikan ya dengan produk ini. Memang sudah template dan siapapun dokter manapun juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah genetik ya karena udah template seluruh tubuhnya ya udah gitu template-nya ya semua sel tubuhnya udah nggak bisa lagi diubah. Barangkali kalau mau dicoba ya stem cell tapi benar-benar stem cell disuntik ya. Itu satu. Nah nggak bisa duduk ini masalah karena tubuh manusia ini harusnya tegak ya manusia ini kita harus tegak. Nah, yang menyebabkan kemudian nggak bisa tegak, menyebabkan nggak bisa tegak ini ya kita nggak tahu apa, genetik atau apa itu kita nggak tahu. Tapi yang juga harus diperhatikan oleh ibu adalah kalau nggak bisa tegak nih jadi dampaknya macam-macam. Dampaknya macam-macam. Dampak macam-macam inilah yang kemudian progresnya itu yang kemudian kita tahan dengan subarasi dan konstitusi. Ya, contoh deh kalau bapak ibu tuh bisa melihat orang yang tidur terus ya, lansia yang nggak bisa ngapa-ngapain, lama-lama dia sakit paru-paru dia. Ya, berlendir lah, batuknya banyak, dahaknya banyak. Nah itu yang kemudian kita coba ya, kita coba cegah dengan pemberian SOP subarasi dan stres oksidatif yang kan oksigen ya akibat mungkin masalah paru dan sebagainya. Itu yang kita coba cegah dengan pemberian subarasi. Tapi bukan mengatasi masalah genetik ya. Sekali lagi, saya juga nggak tahu nih kasusnya genetik atau bukan. Kalau mau ditanya fungsinya kemana, fungsinya adalah mencegah progres kerusakan-kerusakan. Kan ada rentetannya nih. Kayak sama kayak beli mobil Honda ya. Kalau mobil Honda ini rusak satu, ini aja satu sistem rentetnya banyak, nggak kayak Toyota ya. Aduh jadi iklan gitu. Jadi tubuh kita gitu, nggak bisa duduk, rentetannya akan banyak lagi dampak. Nah itu yang kemudian kerusakan-kerusakan jaringan yang bentuknya kecil-kecil yang tidak terdeteksi di awal itu yang akan ditahan progresnya oleh pemberian ini SOP separasi. Oke. Oke, mau tanya.
Mungkin ini cocoknya kita gini aja, penjelasan secara awam dok, dengan bahasa awam untuk stem cell ini. Apakah ada di tubuh kita dan ada di mana dan ada mungkin berapa jumlahnya. Kayak semacam rangkuman dari materi yang tadi. Ini ada yang tanya, jadi mungkin apa ya? Bukan fungsi sih, kalau fungsi kan kita udah tahu. Kalau misalkan dari stem cell itu ada di tubuh kita tuh di mana dan gimana cara ambilnya sebenarnya. Ya, eh, secara umum ya, tubuh kita ini hidup 50 tahun kayak saya atau lebih yang lain. Itu kenapa kita bisa bertahan sampai umur seperti itu, karena memang jaringan tubuh kita bisa meregenerasi terus. Berarti ada sel-sel muda yang bisa mengisi sel-sel tua yang sudah rusak dan mati. Dan itu akan ada terus. Kalau di sini ada yang umurnya 90 tahun misalnya, sepanjang hidup itu dia punya stem cell. Ya, ya mungkin lebih tepatnya mungkin ya kalau kita sebut stem cell, tapi bukan stem cell dalam pengertian yang saya ceritakan itu, tapi artinya ada sel-sel muda yang bisa meregenerasi diri dan melapisi sel-sel yang tua itu, sehingga kemudian fungsi tubuh bisa dipertahankan tetap optimal. Itu satu, ya. Di mana letaknya? Di seluruh tubuh kita. Berarti, ya. Karena kalau tubuh kita tidak bisa mempertahankan fungsi, kemudian terjadi kerusakan, akan merentet langsung, kemudian seluruh tubuh akhirnya akan menjadi tidak bisa berfungsi lagi dan terakhir timbul kematian. Itu satu. Ya, jadi di mana letaknya, ada di mana ya, di seluruh tubuh kita. Berapa banyak? Nggak ada yang tahu berapa banyak. Ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah seberapa pun jumlah yang diberikan Tuhan untuk tubuh kita adalah kita mencegah supaya jangan cepat rusak. Itu yang harus kita jaga. Ya. Gimana caranya? Jangan dirusak dong. Dirusak dengan cara apa? Kimia-kimia lah, rokok lah, dan sebagainya. Waduh, polusi udara, gimana dong? Kita kan nggak bernapas. Ya udah, apa boleh buat. Sehingga kemudian di situ kita perlu peran aktif dari antioksidan, mencegah supaya apa, polusi-polusi yang masuk dari pernapasan udara. Kan kita nggak bernapas. Tapi udara yang kita hirup, ya apalagi udara Jakarta, nggak bisa dibilang bersih. Nah itu terus gimana mencegah progres dari situ? Ya antioksidan, boleh buat gitu. Dulu kan nenek moyang kita semua hidup panjang-panjang, umurnya nggak pakai antioksidan bisa. Ya polusinya juga nggak ada, ya. Jadi cukup makan dengan makan makanan biasa yang fresh, dia akan mencegah terjadinya kerusakan sel. Tapi kalau sekarang tetap perlu antioksidan untuk membantu ya mencegah progres dari penyakit. Nah, sistem sel itu kalau ada yang mau terapi stem cell, gimana? Ya ambil stem cell buatan laboratorium yang tadi dari macam-macam sumbernya, tetap dari sumbernya sumber manusia. Ya. Disuntikan, dimasukkan ke dalam jaringan yang rusak. Stem cell bisa dimakan atau diminum? Nggak bisa. Ya, kenapa? Karena sel dalam tubuh kita nih, usus, nggak bisa menyerap sel. Sama-sama gedenya nih, nggak bisa. Sel yang mau diserap nih, harus kecil. Harus dalam ukuran kecil, sehingga nggak mungkin kita bilang stem cell masuk dalam perut kemudian diserap oleh sel lain, nggak bisa, ya, nggak bisa, dia sama gedenya, nggak bisa diserap, ya. Kemudian apakah kita bisa mendapatkan ganti, ya, dari makhluk hidup lain? Sepengetahuan saya sejauh ini, sel manusia untuk manusia, sel manusia tidak dipakai untuk mengganti yang lain atau diganti oleh binatang lain atau oleh makhluk hidup lain. Itu yang saya tahu. Mungkin cukup merangkum. Cukup harusnya. Karena tadi juga kan udah dijelasin sebenarnya. Ini kan rangkuman aja, Dok. Oke. Kalau untuk tidak ada sel sperma atau telur, apakah bisa diatasi? Mungkin kalau nggak ada, ya. Kalau nggak ada, itu kelainan apa ya, Dok ya? Mungkin kalau yang saya sering dengar sih, kalau saya boleh ini kayak membantu tingkat kesuburan itu mungkin ya. Tapi kalau untuk kayak begini gimana kalau ini, Dok? Nggak ada sel telur dan sel sperma. Tentang kesuburan nih berarti ya. Tentu mesti ada ini juga ya penjelasannya kenapa nggak ada ya, telur atau sel spermanya. Mungkin bukan nggak ada, tapi nggak matang kali ya, bisa juga ya. Makanya saya kurang tahu persis nih kasus kondisinya gimana. Kalau sebenarnya kalau dibilang nggak matang, dengan pembantu SOP gitu, Subarasi akan membantu pematangan sel dan sebagainya ya, regenerasi sel. Tapi kalau dibilang sama sekali nggak ada,
Saya kurang tahu posisinya seperti apa gara-gara sumbatan jadi nggak ketemu sel telur sama sel spermanya, tersumbat sama sekali nggak ada, itu kan juga bisa. Kalau tersumbat berarti kelainan struktural, itu harus dioperasi. Kalau sumbatan ya, sama sekali nggak ada sel telur, sama sekali nggak ada sel sperma. Tapi kalau mungkin nggak ada sel yang matang gitu, nah ini dengan sifat regenerasi sel yang punya SOP subarasi, seharusnya bisa membantu. Seharusnya bisa membantu. Nah sekarang kita saja membantu sumbernya apa nih yang menyebabkan masalah. Jangan juga kita bilang, oh ya sama aja nih kayak orang ya, dikasih obat gula terus gulanya kok nggak pernah turun-turun. Ya dia makannya gimana, nggak pernah diatur. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Ini spermanya nggak pernah terbentuk gitu. Dikasih itu subarasi segala macam, tapi kok jumlahnya nggak cukup gitu ya. Ya apa penyebabnya? Itu mesti dicari juga. Nggak bisa cuma kita dalam satu sisi aja. Ya, tetap dua-duanya harus dilihat penyebab dan ini. Gitu kira-kira. Oke. Oke, nextnya kalau ada kista jinak di leher sebelah kanan, udah 1 box konsumsi pagi hari dan pagi sore, saya lihat masih belum ada perubahan mengecil sama sekali. Kalau untuk ini, kalau untuk kista 1, kalau setahu saya ya mungkin dokter bisa ini dok, maksudnya kalau untuk kista itu kayak emang harus diangkat ya dok ya? Iya betul, setuju. Yes. Jadi kalau misalnya belum ada perubahan mengecil sama sekali, ya itu emang benar karena emang kista itu harus diangkat. Tapi kalau tumor atau cancer kayak saya tuh kemarin itu baru ada sharing ya, pemenang Utsukushi kontes itu bagus-bagus testimoninya, ada yang kanker lidah, ada yang kanker di jidat tuh saya bukan kanker, sorry, tumor ya, benjolan di jidat apa semuanya mengecil atau apa itu karena mereka bukan kista. Kalau kista itu emang harus diangkat, sama kayak kalau teman-teman biasanya ada yang tanya, "Dok, saya kencing batu." Kencing batu bisa nggak sih di iniin? Sorry, bukan kencing batu, saya batu ginjal. Bisa nggak sih di iniin, dipecah gitu kayak konsumsi suba terus batunya pecah keluar? Itu juga nggak bisa, namanya kalau yang udah batu judulnya batu ginjal atau apa gitu semuanya emang itu udah harus ada operasi kecil untuk angkat sih kayaknya. Bener ya dok ya? Ya. Yes. Oke, sorry dok, saya punya pasien. Kalau untuk mata kena tendangan tanah merah atau tanah apa ini, itu iritasi kayak jadi konsumsi suba juga ya mungkin bisa membantu, cuman utamanya itu sebenarnya kan bukan konsumsi suba, itu kan kalau udah iritasi mata itu sebenarnya udah banyak ya, maksudnya obat-obatnya atau apa kayak begitu. Kecuali suba itu bisa membantu kalau karena iritasi mungkin aja jadi saraf matanya terganggu atau apa, nah itu mungkin bisa tuh dibantuin dengan suba. Tapi kalau untuk iritasi karena kayak kelilipan, dikucek atau apa merah kayak begitu, ya dicoba aja sih sebenarnya ya dok ya. Kayaknya untuk iritasi mata bisa bantu juga, cuman kita nggak yang kayak gimana banget lah, maksudnya untuk produknya itu untuk iritasi mata. Oke, mau tanya teman saya asam urat, nah asam urat setiap sendi udah tidak pengaruh. Tadi udah, mungkin nanti bisa lihat ulangannya, tadi awal-awal saya udah ada yang tanya kok tentang asam urat dan sampai bengkak di ini sendi dan lain-lain ya. Kalau untuk kanker ini juga pasti ada yang tanya setiap kali seminar, kalau untuk kanker apakah saya konsumsi suba itu malah sel kanker yang akan terregenerasi? Oh, tentu tidak. Mungkin Dr. Trevino bisa membantu menjelaskan yang ilmiahnya, dok. Ya, kanker ini timbul karena pertumbuhan yang nggak bisa terkendali. Ya, jadi sekarang saya terdeteksi kanker misalnya. Itu bukan proses yang baru hari ini atau baru sebulan terakhir. Itu pasti proses yang sudah cukup lama, bertahun-tahun ya. Terjadi bertahun-tahun tidak terkendalinya pertumbuhan sehingga kemudian kankernya jadi besar, baru terdeteksi oleh dokter, disebut baru, oh ya hari ini diagnosis kanker ditegakkan. Jadi pemberian subarasi yang merangsang pertumbuhan sel IGF-1 dan sebagainya itu tidak akan tidak akan membuat kanker akan lebih garis dan sebagainya ya. Karena itu sudah terjadi sebelumnya. Justru sebenarnya kalau kita lihat ya, mekanisme kerja hormon IGF-1 dan sebagainya itu semua selalu ada feedback mekanisme ya. Ada feedback. Jadi
ada negatif feedback, ada positif feedback. Katakanlah di dalam tubuh kita perlu 100 IGF-1 misalnya, ya. Kemudian sudah terbentuk 100, pasti akan ada feedback mekanisme supaya jangan produksi lagi dong. Ya. Ada feedback itu pasti, ya. Dan itu mekanisme kerja kita. Jadi kalau misalnya modul 80, pasti akan dirangsang lagi untuk terbentuk 100. Dan secara itu saja IGF-1 teoritis tidak akan berlebihan, kecuali mungkin ada kerusakan dalam produksi hati dan sebagainya, ya. Nah itu satu. Sedangkan kita berpikir tadi, oh IGF-1 bisa menyebabkan kanker, akan lebih parah gitu, ya. Ini IGF-1 punya mekanisme sendiri. Sehingga kalau IGF-1 nggak mungkin berlebihan, katakan orangnya memang tidak ada masalah dengan sel-sel hati dan sebagainya, maka kondisi IGF-1 sendiri pasti kita memakan subarasinya 10 saset, 20 saset, kalau udah terbentuk IGF-1 100 biji, udah tubuh nggak akan bikin lagi. Itu satu, mekanisme itu akan terjadi, ya, kecuali ada kerusakan di hati misalnya. Nah kanker di satu sisi udah bertumbuh sendiri, ada nggak ada IGF-1, dia akan tumbuh sendiri. Jadi kalau mau dibilang pasti pengaruh, nggak bisa dibilang begitu, ya. Tanpa kita, Bapak Ibu mungkin yang pernah juga punya klien atau downline cancer, ya, paling baru mengenal Subarashi sejauh-jauhnya 2018 sampai sekarang, atau 2017 sampai sekarang, ya nggak? Sedangkan cancernya udah develop berapa tahun, ya. Jadi jangan khawatir bahwa kemudian gara-gara itu ya IGF-1 dan sebagainya. Cancer itu akan bertumbuh, ya, dengan entah bagaimana caranya. Kenapa dia bertumbuh terus, dan itu bukan dipengaruhi langsung oleh Subarashi yang dikonsumsi. Itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Oke. Semoga menjawab ya tadi yang nanya. Oke, ini nextnya saya ada kena frozen shoulder, ada mah, dan pernah ada flek di paru-paru. Konsumsi suba dan usu 2 hari, katanya nafasnya agak sesak, perut panas, dan nyeri di kaki. Dicek tensinya 130, kolesterol 202. Sekarang nggak mau konsumsi lagi, katanya karena badannya sakit dan susah tidur. Nah, apakah ini true? Apakah ini benar, dok? Ada proses seperti ini, kayak konsumsi suba malah jadi nyeri, panas, sesak, apa gitu, ataukah itu karena apa? Kalau dari saya pribadi sih, saya udah sering jelasin maksudnya, dok. Jadi secara in general, kayak kita contoh, misalkan ini contoh ya, saya lagi, balik lagi nih, saya udah sangat sering bilang contoh saya sakit perut, misalkan. Saya sakit perut udah menahun, saya udah sakit perut 2 tahun, setiap hari saya sakit perut, yang saya juga nggak tahu, mungkin karena saya nggak ke dokter juga, saya nggak cek gitu ya. Lalu, saya dikenalin produk EFC, saya dikenalin Suba dan Utsu. Katanya bagus nih untuk sakit perut, katanya kombinasi dua ini bagus, bisa buat pencernaan, bisa buat kalau mungkin nanti di perutnya itu kan, di perut kan ada banyak organ ya, ada lambung dan lain-lain, semuanya di bagian perut itu kayak bisa untuk meregenerasi organ-organ yang rusak atau yang mungkin terganggu gitu kan. Terus saya konsumsi, saya udah menahun nih, saya udah setahun, 2 tahun, atau mungkin kita bilang 7 bulan, 5 bulan, atau mungkin sebulan. Terus saya konsumsi, baru seminggu saya konsumsi, nggak ada perubahan apa-apa. Tapi dari situ saya konsumsi nih, mungkin saya merokok, saya ngerokok, terus saya konsumsi makanannya juga mungkin yang emang yang nggak sehat-sehat banget, kayak saya masih makan pecel lele, saya tiap hari saya makan nasi padang, saya masih suka makan yang pedes-pedes, ya kan, geprek sini, geprek situ, yang pedes banget atau apa, rujak apa, tahu gecrot, ya kan, nih. Tapi saya konsumsi suba dan utsu, terus saya nggak ada perubahan, malah saya makin parah. Nah, pertanyaan saya, kalau dari cerita saya barusan itu, apakah salah saya konsumsi suba dan utsu? Apakah emang suba dan utsu yang menyebabkan saya sakit perut terus-menerus dan makin parah? Nah, pertanyaannya kan itu. Apakah benar karena produknya? Ataukah karena pola hidup saya yang emang nggak bagus? Terus saya harusnya emang ke dokter, saya harusnya konsul, saya harusnya konsumsi obat yang lain, tapi saya malah cuek aja. Mungkin aja kan, bisa makin parah juga gitu loh, kita nggak ada yang tahu. Nah, ini sama kayak yang teman-teman sering nanya. Ini saya ada beberapa dari tadi juga ada yang tanya kayak begitu, tapi saya skip karena saya mau ngumpulin ini untuk saya jelasin di terakhir.
Maksudnya kalau untuk Dokter Trevino pasti jelasinnya juga mungkin sama kayak saya, cuman bahasanya ilmiah. Ini saya biar teman-teman lebih sedikit lebih paham karena bahasanya awam ya pastinya. Nah, kan saya bukan dokter ya, saya marketing. Jadi saya akan menjelaskan ke mungkin yang bahasanya lebih baik gitu loh. Jadi sebelumnya kalau untuk yang tanya-tanya begitu, nggak apa-apa. Maksudnya ini kan sharing ya. Saya nggak bilang nggak boleh tanya begitu, ya nggak masalah. Tanya-tanyanya toh banyak yang sering nanya setiap pertemuan nggak masalah kan. Ini biar saya jelasin lagi biar bisa teman-teman dapat pengetahuan yang baru. Kita ini teman-teman, kita ini produk EFC ini seperti yang udah sering dijelasin juga sama Dokter Trevino dan beberapa dokter lainnya, Dokter Luigi, Dokter Juana, Dokter Susi, bahkan semuanya sering menjelaskan juga by Zoom, offline, online, dan lain-lain. Produk kita ini sifatnya ini bukan obat. Produk kita ini semacam kayak pendukung lah. Terus beberapa juga ada yang bilang, dokter, produk kita ini karena bukan obat, jadi nggak diciptakan, nggak dibuat untuk teman-teman sakit, teman-teman baru konsumsi. Sebenarnya begitu. Cuman kan apa mau takdir berkata lain ya. Maksudnya banyak nih kayak yang testimoni-testimoni bagus gitu kan. Oh saya stroke, oh saya ini. Terus saya konsumsi malah jadi sembuh, malah jadi pulih. Itu kan bagus. Cuman dari kita sama sekali, saya juga nggak pernah ada bikin sama sekali yang Subarasi menyembuhkan stroke, Subarasi menyembuhkan gangguan pencernaan atau Utsu menyembuhkan gangguan pencernaan. Itu nggak ada pernah keluar dari kita sama sekali seperti itu. Dan dari dokter-dokter semua saya yakin juga nggak ada yang bilang kayak begitu. Kalau misalkan emang udah ada kita konsumsi obat, lanjutin obatnya. Kita ini hanya sebagai pendukung. Cuman mungkin nanti yang bisa ditanya ke dokter Trevino untuk saat ini kayak jedanya berapa lama dok? Nah itu kan oke tuh, maksudnya tanya jeda berapa lama kan. Nah tapi kalau untuk kayak kok saya konsumsi ini malah saya jadi lemas ya, oh malah saya jadi sakit ya badannya apa segala macam kayak gitu. Teman-teman harus tahu, maksudnya kita ini produk mau dibuat dari Jepang, dari Amrik, dari manapun itu, kita masuk ke Indonesia harus melewati namanya proses BPOM. Semua akan dicek, zat-zatnya apa akan dicek, ingredient semua akan dicek, manfaatnya seperti apa semua akan dicek, baru tembus, baru boleh diperjualbelikan. Ya dong, jadi menurut saya sih pribadi, saya juga nggak tahu menurut teman-teman gimana, sangat nggak mungkin kalau produk kita ini membuat kayak, oh saya jadi keringet dingin karena konsumsi ini. Ya sebenarnya balik lagi, cocok-cocokan iya benar. Cuman kalau untuk kayak, kok saya jadi konsumsi ini, saya jadi sakit ya atau apa. Kita harus ngecek dulu apa yang kita konsumsi, apa yang kita pernah jalanin, apa yang kita pernah lewatin gitu loh maksudnya. Jangan sekedar-kedar karena kita dikenalin produk ini terus kita konsumsi, terus kenapa-napa, terus wah Suba Utsu nih, biang kerok nih, Suba Utsu nih, kayak saya konsumsi Suba Utsu, saya jadi begini nih intinya. Ya kan kita nggak bisa bilang begitu ya, kita harus tetap harus bercermin dulu, kita harus sebelumnya kita ada makan apa, pola hidup kita udah sehat apa belum, kita harusnya konsumsi obat, kita tuh ada konsumsi obat atau enggak. Kalau misalnya kita harusnya konsumsi obat terus kita nggak konsumsi, terus kita malah konsumsi Suba dan Utsu, terus kenapa-napa, ya itu kan nggak sebenarnya nggak bisa salahin Suba dan Utsunya ya, maksudnya. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahin dok dari penjelasan saya itu dok. Setuju, itu udah benar ya. Ini juga teman-teman ini mesti melihat perjalanan penyakit. Jadi nggak bisa langsung bilang ini akan selesaikan masalah. Satu, kemudian faktor-faktor risiko lain. Apakah faktor-faktor risikonya terkontrol apa enggak? Ini bahasa ilmiah ya. Tadi bahasa awam ya. Terus kita sekian tahun kok gitu ya. Artinya perlu waktu lah, nggak bisa enggak. Tadi kita lihat aja ya slide yang regenerasi sel sebiji jadi 2 aja segitu waktunya perlu ya. Apalagi kita mau bilang segitu jutaan sel mau diregenerasi sehingga kemudian terasa efek untuk jaringannya diperbaiki. Tentu akan perlu waktu dan perlu makanan yang cukup. Jadi nggak bisa diburu-buru tubuh kita. Justru harusnya persis seperti tadi yang bilang Mas Angga ya. Diminum sebelum sakit. Ya, kalau kita masih fungsi tubuh hasil labnya masih bagus, di situ yang kita harus minum. Berarti kita masih punya modal untuk perbaikan sel. Tujuan kita apa? Mencegah jangan sampai modal itu rusak cepat. Ya, gara-gara apa? Gara-gara rokok lah, gara-gara ini, gara-gara itu dan sebagainya. Ya, gitu kira-kira.
Jadi kira-kira misalkan kayak saya ada flek di paru-paru, saya ngerokok udah 10 tahun saya ngerokok, terus saya konsumsi baru 1 bulan, terus saya bilang nggak ada perubahan apa-apa, itu juga menurut saya agak nggak etis ya. Maksudnya kayak kita ngerokok 10 tahun cuy, kita ngerokok 10 tahun itu udah nggak tahu gimana tuh bentuk paru-paru saya gitu kan. Terus saya hanya dengan 1 bulan, masa iya saya mau langsung sembuh? Itu kan saya kayak terlalu gimana ya, maksudnya ya mungkin ada aja kemungkinan untuk sembuh, saya nggak bilang nggak ada, cuman kayak kita harus memberikan waktu untuk proses kan, karena semuanya ini kan proses. Kita juga kan paru-paru rusak karena rokok, itu kan proses. Enggak dong, saya nggak pernah ngerokok terus tiba-tiba saya ngerokok. Mungkin kan itu kan sebenarnya akumulasi ya, itu kan Betul. sifatnya akumulatif. Apapun yang kita timbun dari kita muda sampai sekarang, ya itu sekarang kita mau rubah nih, kita mau konsumsi secara rutin. Ya oke lah, kita konsumsi, kita jalanin dulu aja. Kita jangan berharap, oh saya nggak ada perubahan, mau berubah jadi apa? Mau berubah jadi Iron Man kan nggak mungkin loh. Maksudnya kita harus ada proses. Seenggaknya makanya kenapa kita mencanangkan gerakan ini, alternatif stem cell ini 6 bulan minimal. Ya kan, 1 diamond, 12 box kita harus konsumsi, ini 6 bulan minimal. Karena setelah yang udah di riset-riset dan udah dicari tahu, dengan waktu 6 bulan ini seenggaknya minimal. Biasanya 6 bulan ini pasti udah ada perubahan, atau enggak seenggaknya menjadi perubahan-perubahan kecil deh kita bilang. Ya dong, maksudnya kita happy dong. Kita maksudnya kayak, oh tadinya nih saya contoh, saya nggak bisa nggak bisa kencing nih, misalkan. Terus saya konsumsi 6 bulan. Wah, tiba-tiba bisa kencing tapi belum sepenuhnya kayak orang normal gitu loh. Maksudnya kayak masih ada gangguan, cuman udah berubah. Itu kan happy saya juga. Dan itu kan berarti artinya ada perubahan signifikan, terlepas dari saya ada konsumsi produk obat-obat juga, dan saya ada konsultasi ke dokter juga pastinya gitu kan. Sebenarnya kan kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus biarkan waktu dan produk yang berbicara. Asik. Jadi jangan diburu-buruin, jangan overclaim juga buat yang baru-baru masuk, terus kita kayak saking mau dapat orangnya, terus kayak overclaim. Lu sakit apa? Oke, saya sakit ini. Oke, konsumsi ini pasti sembuh 1 minggu. Itu overclaim. Ya dong. Maksudnya Ya, kan kita nggak tahu. Mungkin kalau bukan dokter pun, bukan ahli kesehatan pun ngomong kayak begitu, atas dasar apa bisa ngomong begitu 1 minggu sembuh? Konsumsi sehari 10 saset terus sembuh. Nah itu kan juga sebenarnya, ya kalau saya sih nggak ada ruginya ya. Kantor tuh nggak ada ruginya. Cuman kan balik lagi, kita bukan mau yang semata-mata cari untung dan rugi doang. Di sini kita kan mau yang terbaik. Kita kan mau yang biar teman-teman semuanya ada perubahan, jadi lebih baik, jadi makin baik ke depannya gitu kalau dari saya. Mungkin semoga bisa menjawab ya, ini beberapa pertanyaan yang saya compile jadi satu, biar teman-teman mungkin bisa bantu menyebarkan ini juga, ya kan. Jadi biar lebih terbuka lah semuanya pengetahuannya. Oke. Ya, ini saya setuju nih, bahasa yang pas bukan detox kali ya untuk beberapa pertanyaan di atas. Reaksi tubuh, karena reaksi tubuh itu kan bisa berbeda-beda setiap orangnya. tuh. Oke. Sorry dok, melengkapi pertanyaan capro saya. Kalau untuk umur 52 tahun, beberapa minggu yang lalu terkena stroke ringan karena hipertensi tinggi dan ingin coba terapi dengan Suba dan Utsu. Kalau menurut dokter sendiri, takarannya itu berapa? Masalahnya apa? Stroke ringan umur 52 tahun, hipertensi tinggi juga. Mau Hmm, konsumsi Suba dan Utsu, mau coba dok. Ini baru mau coba, kira-kira kalau dari dokter sarannya itu berapa per harinya? ya, kita tetap mulai secara bertahap. Saya selalu anjurkan seperti itu dari 2 saset sehari, ya. Kemudian kita lihat seminggu apa perbaikannya. Harapannya tentu saja, misalnya kalau dengan seminggu ini dia rutin, ada perbaikan dengan tekanan darah, ya, aliran darah ke otak, sehingga kemudian dia akan merasa mungkin ya, ya artinya gini, kita juga nggak bisa bilang lebih enak apa nggak lebih enak ya kan, itu juga sesuatu yang subjektif ya. Tapi apa yang kita bisa eh, tanyakan, misalnya jawabannya apapun gitu, maksudnya eh, akan sulit kalau kita mau mengatakan bahwa apa namanya gini, kita ini gara-gara ini atau gara-gara itu ya, karena tetap aja
si orang ini juga harus tetap menjalankan terapi yang diberikan. Kalau dia nggak jalanin terapinya, nanti dokternya pasti marah, ya. Jadi itu tetap harus. Dan kalau dokternya marah, terapi atau nggak diterapi, dikasih suba atau nggak dikasih suba, pasti akan mempengaruhi ke dampak dari stroke-nya. Jadi sekali lagi kalau mau ditanya satu hari atau 2 kali sehari, kemudian secara bertahap, tiap minggu kita evaluasi. Ya. Dievaluasi itu ya tadi ya, di mana apa yang dia rasa gitu ya. Dan kemudian kalau dia rasa oke, enakan, gimana kalau kita naikkan gitu ya. Kalau dia naikkan mau ya kita naikkan. Gitu. Jadi juga nggak semuanya keputusan kita atau kita mengharuskan. Biar itu menjadi keputusan dari si pasien yang sakit. Kemudian tadi setelah sekian minggu nih yang kita bisa lihat mungkin tidur lebih nyaman, orangnya lebih sabar, apalagi kulit merasa lebih terasa lebih mungkin kinclong lah apa segala macam. Hal-hal yang bisa diamati seperti itu. Sekali lagi tidak semua hal bisa diamati, karena tidak semua hal ada sarafnya. Ya. Contohnya ya tekanan darah terkontrol nggak ada saraf. Tekanan darah naik pun nggak ada yang bisa berasa. Dia bisa berasa sakit kepala kalau sudah ada komplikasi ke kepala. Jadi tidak semua bisa disensasi oleh tubuh kita. Namun kita bisa melihat yang lebih besar daripada itu, misalnya nggak kambuh lagi penyakitnya dan sebagainya. Itu Oke, ini masuk ke pertanyaan terakhir kali ya dok ya, udah jam 5 soalnya. Jadi ini melanjutkan yang tadi dok, katanya udah yang tentang kista itu loh dok. Katanya udah konsultasi ke 2 dokter. Dia bilang katanya kalau kista jinak itu nggak perlu diangkat, kecuali mengganggu atau sakit, betul. Yang saya tanyakan, apakah saya harus konsumsi? Maksudnya produk mana yang saya harus konsumsi untuk kasus seperti itu? Karena saya ada dengar ada tumor payudara mengecil karena konsumsi produk KFC. Cuman tidak dijelaskan minum yang mana. Oke. Minum yang mana? Jawabannya unsur-usi. Unsur-usi ini adalah mengandung satu senyawa fukoidan yang mampu meningkatkan aktivitas dari NK sel. Dan NK sel itu adalah sel pertahanan tubuh kita yang sifatnya bisa merecognize calon-calon kanker dan membunuhnya. Ya, calon-calon kanker dan membunuhnya. Dan sekali lagi pertanyaannya itu ya, apa yang mau dikonsumsi? Jawaban saya konsumsi lewat mekanisme NK sel. Ya. Nah sekali lagi ini bukan sesuatu yang kemudian habis ini minum 1 minggu minum 2 minggu minum kempes. Ya. Yes. Itu harus dipikirkan dulu oleh teman-teman. Apakah ada faktor risiko yang lain atau sesuatu yang penyebabnya apa? Gitu. Kalau itu suatu kelainan struktural, sekali lagi jawabannya bukan dari obstruksi ini ya. Jawabannya adalah operasi kalau kelainan struktural. Ya. Itu. Tapi kista ini misalnya timbul karena ada sel-sel yang nyeleneh, ngaco, ya, terus cairan di situ, kemudian dimakan oleh NK sel, secara teoritis mungkin terjadi. Tapi nggak ada yang bisa buktikan ngeker tiap hari, kistanya kempes nggak gitu. Siapa yang mau ngeker itu nggak bisa. Kalau mau ngeker itu kistanya, sel-sel NK sel makanin itu sel-sel yang membuat kista, ya berarti kistanya udah diangkat, terus mau dikeker tiap hari. Kan nggak mungkin ya. Nah, itu susah pembuktiannya. Ya. Sekali lagi pembuktian itu susah, kemudian respon nggak responnya itu juga banyak variabel, banyak yang mempengaruhi ya. Perjalanan penyakit itu adalah salah satu faktor yang kita nggak bisa pungkiri, dan itu udah kita nggak bisa ubah ya kan. Udah sekian lama kista itu timbul, terus gimana? Itu kan pasti akan mempengaruhi ke depannya kayak lamanya perjalanan penyakit ya. Nah itu satu, jadi sekali lagi silakan ya, harus malah, karena meskipun katakan ya jelek-jeleknya nggak jadi kempes tuh kista gitu ya. Oh ada antioksidan yang kita konsumsi untuk mereduksi yang lainnya gitu, mereduksi stres oksidatif yang udah kita nggak mungkin lawan karena masukin terus itu polusi udara. Nggak ada yang nggak bisa melawan masukin polusi udara. Pasti semua masukin ke polusi udara. Ya, tetap ada manfaatnya. Oke. Oke, kayaknya menurut saya itu cukup hari ini. Sorry buat yang beberapa mungkin ada yang nggak tanya. Saya sih dari atas. Jadi ya dari atas saya turun ke bawah terus saya cari pertanyaannya. Ya mungkin yang bawah-bawah ada yang beberapa yang miss.